Selamat datang di dunia Saiki Kusuo bukan season 3. Beneran bukan season 3 kok. Disebutnya kumpulan episode spesial. Atau yang aku lewatin dulu sih biar ceritanya kelihatan nyambung. Mau disebutnya apapun juga tetap aja Saiki si dukun pink yang sering sial nggak akan tenang ngejalanin hidupnya. Misalnya harus ngegantiin kerjaan si ayah gara-gara sakit. Ayahnya nggak bisa disembuhin gara-gara sebelumnya kekuatannya udah dipakai. Paksa mereka tukeran badan dan Saiki datang ke kantor. Tapi baru nyampe aja, "Hei kamu cepet jilat sepatu." Nggak jadi sih, soalnya ada tugas lain yaitu ngasihin draft komik. Cuman komikus arahannya si ayah telat ngirim draft komik. Jadinya Saiki bilang gak punya. Pasti dimarahin dong sama disuruh buat ambil naskahnya. Saking keselnya si bos ngelempar komik. Bisa diambil sama Saiki, nggak terima diremehin sampai nggak sengaja ngancurin rak buku. Kelepasan selur. Dia lanjut ngambil draft komiknya. Cuman baru juga berdiri depan pintu, pulang sana setan. Ternyata si komikus harus dikasih lempar dulu baru ngebolehin masuk. Langsunglah dimintain draft komiknya. Si komikus juga langsung masang muka menyedihkan. Bener-bener nggak bisa diharapin lagi. Alhasil si dukun nyembuhin si komikus seketika dia langsung bersemangat. Waya. Tolong kondisikan ya mas. Saiki juga bikin pikiran si komikus jadi fokus. Kalau komikusnya udah tahu mau bikin apa, Saiki tinggal ngegambarin idenya si komikus ke kertas kosong. Langsung beres tuh kerjaannya. Lah udah selesai. Beberapa hari kemudian, si ayah lagi main game online. Temanya ngelawan alien-alien gitu. Gara-gara sibuk ngejelasin gamenya, karakter si ayah jadi mati. Berhubung karakternya tuh cewek, pada disemangatin deh sama anggota partinya. Misalnya kalau ngetik, "Duh maafin aku ya." "Gak apa-apa Cece, aku juga noob." "Iya GPP Cece, nanti kita GB. Friend rek aku ACC dong Cece." Ngehode seru loh dek, najis punya bapak gini. Tiba-tiba si ayah dapat telepon dari kantornya. Minta tolong Saiki buat mainin game dia, soalnya lagi party buat dapat limited item. AFK aja GPP sumpil, nanti pasti digendong. Kepaksa Saiki mainin game si ayah, cuman malah nabrak-nabrak tembok. Gaya chatnya juga berubah, malahan sampai bilang, "Saya om-om loh." Wush. Mendadak pada logout. Begitu ngeliat player cewek lain, baru ngeh lah Saiki. Dia ditinggalin gara-gara bukan cewek. Betul sekali kamu nak. Terus Saiki nyari party baru supaya questnya beres. Sekarang sih ngaku jadi cewek dengan ngasih hemat-hemat doang. "Perkenalkan, namaku Kesatria Putih. Orang yang akan menjadi raja bajak laut dengan menggunakan jala ninjaku. Crossovernya kebanyakan mas. Katanya perlu 4 orang buat masuk ke dungeon." Nggak lama kemudian muncul player yang sering ngomong. Omongannya nggak ada yang bener, kayak bilang sama terus tetap diajakin party sih buat menuhin slot. Tinggal perlu 1 player lagi. Datang player legendaris yang equipnya item mall semua. Dia juga sombong banget dan ngerendahin player lain. Katanya si Petuin mau ngebantu kalau ada yang ngasih emot sujud. Emot itu tuh susah didapetinnya karena harus kabur dari battle ribuan kali. Tapi karakter Saiki bisa sujud. Berarti ayahnya si dukun emang dark system. Akhirnya party sebeleng ini komplit juga. Tapi tiba-tiba player yang suka ngomong di banned. Player putih juga DC dan gak jadi masuk dungeon. Ternyata si Kesatria Putih adalah Kaido, si player adalah Toritsuka, dan si Pay to Win adalah Saiko. Ujung-ujungnya si ayah gagal dapat limited item. Besoknya Saiki lagi makan puding kopi di tempat langganan. Gak diduga ibu-ibu komplek pada datang ke sana. Mau ngerumpi ala-ala gitulah. "Saya pesen kopi, saya cafe latte." Amer. Ibu, dari pesanan ibunya Nendo barusan, mereka jadi nanya umur masing-masing. Ibu Saiki umurnya berapa emang? "Baru 37 tahun kok bun." "Kalau ibu Kaido berapa emangnya?" "Wah saya sih udah 40 tahun. Kalau saya 32 tahun. Lah paling muda Mereka juga ngegosipin ayah kandungnya Nendo yang udah meninggal. Berarti ibunya Nendo ngedidik anaknya sendirian. Sampai-sampai ibunya Kaido nganggep Nendo tuh anak pinter. Pasti berat ya bun jadi single parent. Gak pernah saya suruh belajar kok. Ibunya kok ngeselin juga ya. Ibu-ibu ini terus ngomongin anak masing-masing. Cuma ibunya Saiki aja yang diem-diem. Takutnya keceplosan kalau ngomong kayak dulu-dulu. Dari situ si ibu sadar gak boleh ngomong sembarangan. Saiki juga tenang kalau ibunya tetap kalem. Tapi ujung-ujungnya si ibu keceplosan. Dukun gimana jeng? Iya maksudnya apa sih? Si ibu langsung panik dong. Saiki ngebantuin buat ngasih alibi. Katanya anaknya bukan dukun tapi otaknya jago gitu. Si ibu tadi tuh ngomongin kakaknya Saiki. Alibi-alibi terus dibilangin. Sampai akhirnya ibu-ibu yang lain pada percaya. Udah pada pulang ibunya Saiki minta maaf. Tapi Saiki maklumin hal itu kok. Soalnya orang tua emang pengen ngebanggain anaknya. Pas sudah di rumah mendadak kamarnya si dukun hancur. Soalnya antena pengontrol kekuatannya rusak. Alatnya nggak bisa dibenerin sama dia sendiri.
sendiri. Katanya muncul kekuatan-kekuatan baru. Contohnya pelindung yang ada di sekitar Saiki. Ternyata episode ini tuh ngeliatin kekuatan dukun kiriman penonton Jepang. Nggak ada yang bisa nembus pelindungnya. Munduran hihihi. Hahaha. Sekarang si dukun bisa bikin orang ketawa nggak jelas. Kekuatan-kekuatan baru ini nyusahin. Mau duduk juga susah. Mau minum kopi atau teh rasanya jadi nggak enak. Tiba-tiba ada boneka Matryoshka yang ternyata keluar dari tangan Saiki. Bisa tenggelam kalau dia kekurung di pelindungnya. Hahaha, cupu kau deh. Sering. Mata laser barusan bisa ngilangin pelindung transparan. Cuman si ayah jadi trauma. Bukan cuma mata laser aja. Saiki juga bisa bikin koleksi figur ayahnya jadi butiran debu. Kenapa gua mulu sih anjir? Ya ndak tahu kok, tanya saya. Waktu lagi ribut-ribut, sifat ibunya malah jadi bocil. Kalau mainannya dicabut, mau dibalikin sama Saiki tapi mereka malah tukeran rambut, bisa munculin gegak-gegak atau bikin sinar dewa. Akhirnya si ayah bilang bakal ngurus ibunya yang padahal si ibu udah balik dari tadi. Langsung marah si ayah. Jadi aja si ibu nangis. Maafin pipih ya, Mimih juga ya. Seketika muncul kekuatan yang bikin air dalam tubuh menguap dan si ayah langsung kering. Semuanya gara-gara kekuatan kiriman penonton sama antenanya Saiki yang rusak. Si dukun gengsi dong kalau minta bantuan si kakak. Dia terus milih kekuatan baru. Kadang bikin kelingking kaki kepentok barang, kadang bikin orang deket Teruhashi berubah bentuk. Ketemu juga kekuatan yang bisa bikin antenanya lagi. Kekuatan dari penonton udah nggak bisa dipakai deh. Sekarang dia bisa santai nonton acara TV tentang makanan manis gitu. Acara itu sering dijadiin Saiki buat nyari makanan, makanya dia nontonnya serius banget. Tapi hari ini tuh kakaknya Teruhashi yang jadi bintang tamu. Langsung dimatiin lah. Nyalain lagi, matiin lagi, nyalain lagi, matiin lagi. Kakak Teruhashi tetap ada di TV. Makanan manis apa yang Anda suka? Adik saya manis sih, dia cantik, pinter, suaranya merdu, aku bisa ngenalin dari baunya, sidik jarinya juga hafal. Mas, ini kamera lagi ngerekam loh mas. Saiki jadi kesal sendiri dan milih pergi. Cuman berhubung tema hari ini tuh puding kopi, dia langsung balik lagi. Bentuk puding kopinya yang elegan tuh bikin si dukun terpana. Dengan 1 sendok aja bisa bikin Saiki berbunga-bunga, tapi langsung suram lagi soalnya ada kakaknya Teruhashi. Mana komentarnya cuma bilang enak pula. Supaya bikin acaranya lebih menarik, puding kopi dari kafe tadi disajiin. Gak deh, udah pernah makan itu. Anjing lah. Tetap dimakan sih puding kopinya dan dia juga ngasih komentar sesuai sama skrip yang dikasih. Kalau dimakan saya akan memberitahu di mana para penonton bisa membeli puding kopi yang rasanya enak deh, enak banget. Ngomongnya satu-satu gue. Selain ngasih tahu tempat, yang beli juga bisa dapat diskon 50% asal bilang saya cinta kakak Teruhashi pas bayar. Dah lah, matiin aja. Nggak lama kemudian kakak Teruhashi datang ke rumah Saiki. Katanya si kakak beradik baru berantem gara-gara si kakak nyebut-nyebut adiknya di TV. Si Dewi kan nggak mau jadi famous. Jadi aja mereka berantem. Puding kopi yang asalnya buat si adik juga nggak jadi dikasihin. Saya cinta kakak Teruhashi. Sus momen. Besoknya anak-anak sekolah udah pada masuk. Ada guru baru juga, tapi dia bener-bener diperingatin sama kepala sekolah. Memang guru baru ini pekerja keras sama punya prestasi gemilang. Cuman ada satu masalah yang dia punya dari Orok, yaitu mukanya selalu kelihatan gini. Sus momen lagi. Gosip ini juga udah nyebar di murid-murid, soalnya si guru ngasih pidato pas upacara masuk. Hairo sama Kuboyasu bilang jangan nilai orang dari sampulnya. Tapi begitu si guru masuk dan ngeliatin mukanya, semuanya langsung speechless. Shio yang ketakutan ditanya sama si guru yang jadinya bikin salah paham. Buat nenangin muridnya, si guru langsung manggil nama Cio meski belum kenalan. Sebelumnya dia udah ngapelin semua nama murid biar akrab, tapi Cio makin salah paham. Mana mukanya sus banget lagi. Biarpun ada sedikit salah paham, dijelasin lah kalau si guru tuh cetakan dari lahirnya udah gini. Si guru juga bilang dia bakal jadi wali kelas baru mereka. Tolong kerjasamanya ya anak-anak. Ganti emot coba pak. Suasana kelas nggak kondusif banget sih sampai-sampai si guru diusir. Nggak lama datang Nendo sama Saiko yang telat masuk. Nendo kelihatan seram kalau buat orang yang baru kenal, tapi dia tetap berani berhadapan sama Nendo. Si wali kelas juga dikasih duit sama Saiko biar mereka bisa masuk. Si wali kelas bilang bakal ngebiarin kejadian ini. Maksudnya kejadian nyoba nyogok guru. Karena berani berhadapan sama Nendo Saiko, penilaian murid-murid ke si wali kelas jadi baik. Pak guru, ini anak-anak manis. Gak deh, gak jadi. Terus masuk ke jam pelajaran, katanya bakal ada pemeriksaan fisik. Mikir aneh-aneh lagi dong para murid. Aslinya cuma pemeriksaan biasa kok. Semua pada diperiksa tinggi badannya. Dagunya biasa
biasa aja mas. Kaido juga ikutan diperiksa. Tingginya tetap sama. Wajar aja sih soalnya waktu di bumi kan dibalikin 1 tahun sama Saiki. Jadi nggak akan ada yang berubah. Waktu mereka lagi diperiksa, si wali kelas celingak-celinguk dan buru-buru pergi. Nggak tahu sih kemana. Nendo Kaido dipanggil lagi buat diperiksa ulang. Tiba-tiba kedengeran murid cewek teriak. Pada bilang ada orang yang ngintip sih. Kaido mikir pelakunya tuh si wali kelas. Dia kebingungan apakah kecurigaannya ini harus dibilangin atau enggak. Saiki pengennya diem aja sih, soalnya si wali kelas emang ngelewat ke tempat cewek-cewek. Bukan buat ngintip, tapi buat pergi ke WC. Si wali kelas ini nggak sadar orang yang disangka pengintip tuh dia sendiri. Jadilah dia mau nyari pelakunya. Seketika mukanya keringetan. Ngeliat itu Kaido jadi curiga. Jangan-jangan si wali kelas mau alibi biar nggak ketahuan ngintip. Yang padahal dia cuma mau berak. Anime juga bisa berak ya. Sebelum Kaido ngungkapin kecurigaannya, Saiki nyegah dia. Tapi datang Nendo yang tadi lihat si wali kelas ngelewat tempat cewek-cewek. Akhirnya si wali kelas sadar juga pelakunya tuh dia. Cuman ada satu orang yang bisa ngebuktiin si wali kelas nggak bersalah, yaitu Toritsuka yang ngerekam diem-diem. Si wali kelas beneran ngelewat doang. Alhasil nama baiknya tetap terjaga, tapi Toritsuka jadi tumbalnya. Mereka lanjut ke pelajaran olahraga, tepatnya pada main basket. Hiro semangat kayak biasa. Segitu doang mah Ezer. Boing 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 boing. Jeduk. Aku. Tiba-tiba Hiro nyamperin buat ngajak duel Nendo di pertandingan sekarang. Cuman pas timnya udah dibagi, mereka malah satu tim. Mana tim musuhnya nggak seimbang pula. Tim biru juga kurang orang, soalnya Saiko nggak mau main. Jadinya si Ijo mau disuruh keluar, tapi Saiko nggak terima dong. Masa nilai dia disamain sama si Ijo? Alhasil si Holangkaya masuk ke lapangan. Diremehin nih dia soalnya nggak pernah kelihatan olahraga. Cuman begitu Nendo nge-servis bola, bolanya bisa ditahan sama Saiko. Boing 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 boing. Gaya mainin bolanya mirip sama si Wibu, tapi jangan ngeremehin cara ngedribble bola. Bolanya langsung masuk. Kuboyasu yang dari tadi ngeremehin jadi kena mental. Dia bilang bakal ngebalas pakai pertandingan basket fair kok, tapi ujung-ujungnya dia kalah telak ngelawan Saiko. Hiro tahu cuma Saiko yang jago di tim musuh. Makanya bolanya langsung diambil. Dioper ke Nendo supaya dia bisa nerobos, tapi bolanya malah dioper ke Saiko. Kenapa dioper ke musuh bang? Kirain temen, hehe. Kita kan emang temen. Iya temen ya. Si KM kelas nyoba ngoper ke si Ijo, tapi dia bisa disogok sama duit. Pokoknya nggak ada yang bisa ngeberhentiin Saiko, kecuali si Dukun. Saiki nggak akan ngebiarin si Holangkaya kalau mainnya sogok-sogokan. Jadi nyaring tim Hiro dikasih pelindung. Alhasil timnya Saiko kalah juga. Hiro tetap nggak ngerasa menang dari Saiko sih. Suatu saat dia berharap bisa tanding lagi. Ternyata Saiko juga gitu. Dia nggak rela kalau kalah dari rakyat jelata. Tapi cerita basketnya segitu aja sih. Soalnya cerita selanjutnya bakal balik lagi ke sekolah. Murid-murid pada mau ngeliatin hasil karya seni tanah liat. Yang pertama ngeliatinnya Kaido. Karya ini aku buat sepenuh hati. Cukup sulit menggambarkan keindahannya. Karya seni ini kuberi nama Lucifer the Fallen Angel. Itu barusan jatuh ya. Si Lucifer jatuh, Fallen Angel woi. Selanjutnya giliran Kuboyasu. Karya ini menggambarkan impian para pria. Kuberi dia nama Impian. Lihat-lihat bagus kan? Kalau disimpan di sebelah Lucifer jatuh jadi makin kelihatan bagus. Terus Nendo juga mau ngeliatin karyanya. Ini ngerjain seadanya doang kok. Susahnya apa ya nggak tahu. Disebutnya terserah kalian aja lah. Dan inilah karya tanpa namanya Nendo. Itu apaan bejir? Nggak tahu tangan gerak sendiri. Kamu kesurupan? Yang lainnya juga nunjukin karya-karya mereka. Misal punyanya Hiro yang bikin karya mirip dewa gitu. Miko yang karya seninya penuh sama berlian. Atau Teruhashi yang bikin karya berjudul Keinginan. Kok mirip siapa gitu ya? Murid-murid langsung pengen ngeliat yang akhirnya karya dia jatuh tapi malah jadi tambah bagus. Kalau ngomongin Teruhashi, pasti para murid pengen ngegambarin keindahan si Dewi. Tapi hasilnya malah mengerikan. Pakai dihancurin sama dibanting pula. Yang terakhir ada giliran Saiki. Dia bikinnya simpel-simpel aja sih. Bikin istana gede dan yang barusan tuh pakai konstruksi bangunan orang. Oh, simpel ya. Pulang dari sekolah, Saiki masih diikutin sama para berdebah. Ramen yo ramen. Aku merasakan kekuatan gelap organisasi rahasia. Mau pulang juga nggak tenang kayaknya. Malahan pada gelut sendiri supaya Saiki mau ikut bareng mereka. Please pulang aja boleh nggak? Nggak jauh dari sana ada seorang bocil yang lagi nangis. Sebelum Nendo nenangin si bocil, adik kecil lagi sedih kenapa? Oh tidak, apa yang terjadi pada anda Kisanak? Ya ibu, katanya peliharaan anjing si bocil tuh hilang. Padahal sebelumnya udah digali di tiang. Jadilah mereka mau ngebantu nyariin anjingnya. Walau takut juga sih si bocil ngelihat Nendo. Biarpun begitu, Nendo bakal tetap nyariin si anjing. Kaido nanya dulu ciri-ciri anjingnya, malah mirip anjing kematian. Dan dia
langsung nyari. Asalnya Saiki mau pulang aja, tapi karena si bocil minta tolong ke dia, akhirnya si dukun mau ngebantuin. Pakai kekuatan buat munculin gambar di kertas kosong, malah munculnya si ayah penjilat. Kekuatannya dipakai lagi, malah lihat Nendo maling anjing orang. Kalau sekali lagi dipakai, nemunya Kaido dimarahin polisi. Setelah sekian percobaan, baru ketemu tuh anjing si bocil. Tempatnya nggak terlalu jelas. Saiki tetap bisa nemuin anjingnya. Ini semua berkat gambar teman-teman dia. Makanya si dukun bisa nemuin si anjing. Nendo sama Kaido juga udah balik. Lah ini anjing siapa dong? Meski kadang-kadang nyusahin, Saiki senang kalau teman-temannya bisa nolong orang lain. Tapi tetap aja, Saiki kalau pulang sekolah sering diajakin ramen sama Nendo. Nggak sengaja mereka ngeliat Kaido. Master, aku mainnya kalah terus. Oh, kamu kebanyakan masukin Exodia. Hei, Master. Anu. Kaido jadi diketawain gara-gara masih main sama bocil. Ternyata mereka ngobrolin game kartu gitu. Katanya game ini viral banget. Perlu strategi sama adu mental. Yang kalah bakal masuk dunia kegelapan. Nggak sekalian sama Millennium Puzzle-nya. Gara-gara Kaido ngeremehin mereka, Nendo ngajakin Saiki buat duel ngelawan si Wibu. Langsung diajak ke meja duel lah. Pertama-tama mereka butuh deck buat mainnya. Gara-gara nggak punya, Nendo disuruh beli dulu decknya. Sedangkan Saiki bakal dikasih sama Kaido. Ini pakai aja nggak apa-apa, udah nggak kepake kok. Aku dukung lah kalau mau serius. Kalau pulang aja boleh nggak? Bakal jadi juara kalau si dukun mau serius. Nggak lama kemudian Nendo balik lagi. Ini beli deck atau belanja sih? Satu persatu kartu yang barusan dibeli dibuka. Ternyata Nendo dapat kartu singa langka. Ngebuka bungkus yang lain masih dapat kartu yang sama. Tapi. Sebenarnya ini perbuatan si dukun. Dia pengen Nendo jadi kuat supaya si Wibu mainnya sama Nendo. Kaido bilang Nendo masih perlu kartu pendukung lainnya yang pastinya juga langsung dapet dong. Dah lah pensi aja. Akhirnya Kaido langsung ngajak duel. Dia masuk mode serius tapi cara main Nendo tuh malah nyamain kartu. Pasti beda tongkrongan nih. Gara-gara Nendo nggak tahu cara mainnya, Kaido ngejelasin peraturan dari awal. Ada banyak kartu tapi simpelnya pemain kalah kalau life point-nya 0. Yo, player juga harus ngerti elemen monster. Yo, harus pinter-pinter milih monster. Lihat komiknya bagus cuy. Peraturan yang terakhir, boleh nyerang pemainnya kalau nggak ngedengerin. Gara-gara Kaido kasar, bocil-bocil jadi ngebela Nendo. Mereka juga nggak mau manggil dia master lagi. Kaido musuh kita, ayo kita lawan Kaido. Kaido doang pasti bisa kita kalahin. Kaido, saya lebih tua loh dek. Dimulai juga deh pertandingan Kaido versus Nendo dan para bocil. Nendo cuma masang monyet di gilirannya. Terus pas giliran si Wibu, dia manggil buaya preman buat ngehajar monyetnya Nendo. Efek lainnya, monster yang dikalahin bakal jadi punya Kaido. Yang bisa lihat gambarnya tuh cuman Saiki aja. Life point-nya Nendo berkurang, Kaido masang kartu tertutup dan giliranku selesai. Nggak malu apa udah gede bilang giliranku selesai? Udah deh, kasihan kalau orangnya denger. Nendo mau ngebales yang barusan. Dia munculin ulat gemoy yang bisa dipakein baju zirah legendaris. Kuculuk. Wah, anjir kaget. Kamu sudah mengaktifkan kartu trapku. Kartu ledakan yang bikin si ulat jadi meledak. Dan di gilirannya Kaido, dia bisa munculin si singa. Alhasil life point-nya Nendo ngurangin drastis. Giliranku selesai. Keadaan Nendo bener-bener gawat. Tapi dia berhasil dapat kartu yang tepat. Yang bisa nuker kartu lawan. Apalagi Nendo juga bisa manggil si singa yang lain. Sumpah cheat pekalongannya matiin kek. Sekarang si Wibu berharap bisa dapat kartu GG juga. Malah dapetnya tupai gila. Ente bang. Ente. Besoknya mereka pulang sekolah barengan lagi. Rencananya mau pada ngeramen sih, tapi Nendo bilang gak ikutan. Tumben, katanya ada orang yang minjem uangnya tadi pagi, yaitu seorang bocil yang mau nyelamatin memeng yang ketabrak. Cuman sama Nendo gak dianterin ke dokter hewan sih, soalnya ternyata bukan bocil, tapi om-om yang pakai baju ngejreng. Rambutnya juga dipola-pola gitu. Jadinya mereka mau makan-makan di rumah Kobayasu aja. Kebetulan orang tuanya Saiki juga nggak ada. Semuanya mampir deh ke sana. Rumah yang penuh coret-coretan. Ayahnya Kobayasu tuh mantan gangster yang punya banyak musuh. Makanya dekorasi dalam rumahnya juga brutal. Selagi Kobayasu nyiapin makanan, Nendo berubah jadi Yakuza. Kaido juga ke bawah-bawah jadi yang tertindas. Tapi emang tempat ini tuh penuh sama pernak-pernik gangster. Salah satu rak lemarinya aja tanda pengenal polisi berdarah yang langsung ditutup sama Kaido. Mereka juga nggak sengaja nemu album fotonya Kobayasu. Waktu masih kecil sih ucul-ucul gitu, tapi 2 bulan kemudian Kobayasu ngambil alih TK sekitar. Si dukun aja sampai penasaran. Dilihat foto yang lain sih balik jadi normal, cuman tetap aja ada foto gangsternya. Pada ngapain bang? Bukan gua pelakunya. Makanan mereka ternyata udah jadi dan seketika habis. Gak ngintip rak lemari kan? Hehehe, enggak kok. Ngelihat foto lama dia, Kobayasu juga jadi terharu. Meskipun kadang si ayah kasar, pasti tujuannya buat bikin Kobayasu jadi anak yang bener. Beda sama om-om yang malakin Nendo tadi pagi. Tapi nggak lama kemudian, si om-om baju ngejreng datang ke tempat mereka yang ternyata dia tuh ayahnya Kobayasu. Oh, bukan scam ternyata.
ternyata berhubung rumahnya Kobayasu terlalu brutal, mereka pindah ke rumah Kaido buat ngerjain tugas. Cuman mereka malah gambar-gambaran manusia ikan. Kobayasu bisa jadi komikus sih kalau gambarannya bagus gini, tapi dia bilang gak bisa bikin cerita. Kalau bikin cerita aku bisa kok. Si Wibu sering ngarang cerita sampai berjilid-jilid. Karya tulis ini ku beri nama Misteri Hilangnya Rambut Om-Om Botak. Diceritakan ada seonggok om-om botak yang kehilangan rambutnya tanpa ia sadari. Ia memiliki rival seekor om-om gondrong berambut gundul dan mereka akan bertarung memperebutkan gelar si gundul berambut tebal. Gimanakah kelanjutan ceritanya? Yuk lanjut ngerjain PR yuk. Semua pada nyerah begitu ngebaca ceritanya Kaido. Cuman dia bilang masih ada plot twist di endingnya. Gara-gara plot twist itu langsung ketebak. Yuk lanjut ngerjain PR yuk. Nendo ngasih ide cerita tambahan sih. Jadi aja yang lain pada bersemangat buat ngelanjutin ceritanya dan pengen bikin komik. Tapi sebelum itu, pada berisik mulu anjing. Adiknya Kaido marah-marah gara-gara nggak bisa fokus belajar. Dia juga ngebaca cerita bikinan kakaknya dan kesannya, cerita sampah, ngerjain PR aja nggak bisa, sosokan mau jadi komikus. Yuk lanjut ngerjain PR yuk. Emang susah ya ngerjain hal yang berkaitan sama kreativitas, mending balik ke sekolah aja. Dimana si guru kayaknya masih susah buat dapetin kepercayaan murid-murid. Dia juga sedih sendiri, tapi terus mikirin cara biar bisa akrab. Itu Pak Guru mikirin apa? Mending jangan tahu deh. Si guru lagi penasaran sama Nendo, soalnya kelihatan lesu. Si guru ngira Nendo tuh korban bully. Kok bisa kepikiran ke situ ya Pak? Alasannya tuh Nendo kelihatan dijauhin sama yang lain. Si guru juga nganggap rambutnya Nendo yang trendy tuh gara-gara dijailin. Dagunya yang eksotis pasti hasil dari murid yang mukulin dia. Pokoknya Pak Guru mau nyari tahu siapa pembulinya Nendo. Gak lama kemudian datang Kobayasu Kaido ngedeketin Nendo. Ngeliat tangannya si wibu yang diperban, otomatis dikira sebagai murid tukang bully. Dung dung dung. Ngeliat gaya duduknya Kobayasu juga, pasti dulu tuh dia mantan gangster. Kayaknya mereka sadar lagi diliatin sama si guru sus. Jadilah Pak Guru mau ngikutin mereka. Siapa tahu ada yang mencurigakan. Itu siapa yang mencurigakan? Nggak tahu ai serem ya. Nggak jauh dari sana Kobayasu Kaido nyapa murid-murid lain. Kayak si Dewi Teruhashi atau si KM kelas Hairo. Mungkin aja si guru udah salah sangka mereka sebagai pembuli soalnya circle-nya kan baik-baik. Cuman gara-gara mereka ngomongin Nendo, dia jadi curiga lagi nih. Akan kukalahkan dia di lapang basket nanti. Dikiranya Hairo mau ikut jahatin Nendo. Langsung ngerasa gagal dong dia. Tapi nggak gitu juga mukanya Pak. Tadinya si guru mau ngecek ke lapangan, cuman pintunya dikunci dari dalam supaya nggak ada yang ganggu pertandingan mereka. Suara bola basket yang dung 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 dianggap si guru mukulin dagunya Nendo jadi dung dung dung. Suara slam dunk Hairo juga makin bikin Pak Guru jadi khawatir. Saiki ikutan khawatir takutnya nambah salah paham. Sama si dukun mau dibukain pintunya sih, tapi sesaat sebelum si guru masuk, bola basketnya kena bola Nendo dan jadi kelihatan kayak abis dijahatin. Gak ikut-ikutan Di kelas si dukun dipanggil Toritsuka buat ngeliat murid baru yang namanya Suzumiya. Sekilas nggak ada yang aneh, tapi Toritsuka yang biasanya ganjen sama cewek aja sampai nyerah. Soalnya pas pertama kali Suzumiya datang, penampilannya aja kayak abis ketabrak. Waktu mau nulis namanya juga nggak ada kapur, jadi si murid baru nulis pakai darah sendiri. Malahan waktu mau ke tempat duduknya, Suzumiya nggak sengaja nginjek Intinya murid baru ini bawa sial. Cuman sebagai cowok baik, Toritsuka nawarin sapu tangan buat ngelap darahnya. Wali kelasnya Toritsuka jadi nunjuk dia buat ngajak keliling Suzumiya. Dan selama itulah si dukun Cap sikut kena sial. Ketabrak motor lah, hampir ketiban meteor lah, kena hujan badai lah, termasuk injeknya juga. Makanya Toritsuka minta Saiki buat ngejauhin dia dari kesialan. Sekarang Suzumiya pengen diajak buat ke lab kimia. Nggak bisa nolak keinginan cewek juga dong Toritsuka. Untungnya dia nggak akan sial lagi, soalnya ada Saiki yang bakal ngejagain. Ayo sini ada kopi jelly. Jadi ragulah Toritsuka, takutnya kena sial. Suzumiya juga sadar sih kalau dia tuh bawa sial, langsung ngerasa bersalah si dukun Cabs. Alhasil Suzumiya dianterin ke lab kimia, soalnya dia disuruh guru buat bawa beberapa barang. Ngedenger barang yang dibawanya tuh bahaya, Toritsuka nawarin biar dia aja yang ngegantiin Suzumiya. Cuman malah dikira buat bawa berdua. Untungnya geng dukun yang lain udah ada di dalam lab. Katanya Miko ngeliat tanda kematian di muka mereka. Dan bukan cuma itu aja, semua yang ada di sini punya tanda kematian. Kaget sih kalau Saiki punya tanda kematian. Kalau Toritsuka emang udah nasibnya gitu. Sempet-sempetnya pula Miko ngajak selfie. Miko ngecek aura si cewek sial yang ternyata penuh sama aura kematian. Pengen kabur dong Toritsuka, soalnya kesialannya Suzumiya bisa bikin Saiki aja jadi meninggoy. Saiki jelas tersinggung. Harusnya ledakan segimana juga nggak akan bisa ngebunuh dia. Kabur kamu nah. Miko cerita tanda kematian tuh bukan artinya bakal meninggal. Cuman sial aja, tiba-tiba Suzumiya bawa banyak botol isi cairan yang gampang meledak. Mbak itu taruh yang mbak, taruh pelan-pelan ya mbak.
Mbak, soalnya itu bahaya, Mbak. Oh, ini berbahaya. Udah dibilangin juga sih. Akhirnya botol tadi berhasil ditaruh di meja. Dikirain udah aman, cuman tiba-tiba ngagetin woi, botol tadi hampir jatuh tapi bisa Saiki amanin. Emang bukan main-main sih kesialannya. Suzumiya bilang terima kasih karena udah ngebantuin dia tadi. Seneng juga dia bisa kenalan sama murid lain. Berhubung si cewek sial udah temenan sama Saiki Miko. Caps dulu ya bro. Bercanda bro. Masih kelihatan tanda kematian di mukanya Suzumiya. Soalnya pas mereka jalan di lorong, ada murid yang mainin yang tajam. Si Ijo ngebuang kulit pisang sembarangan. Suzumiya kepleset dan hampir aja kena yang tadi kalau nggak ditahan. Lihat nggak yang barusan? Bercandanya jelek, selek ketep. Mau nyari angin biar nggak tegang. Malah ada bola yang masuk. Bolanya kena cairan gampang terbakar. Kayu api juga ikutan masuk dan hampir aja jadi kebakaran. Wow. Kerja dikit kayak bang. Ngelihat Saiki yang jatuh atau Toritsuka yang kena bola, Suzumiya jadi ngerasa mereka tuh satu jenis sama dia. Biarpun dia ini ceroboh, si cewek siang nggak pernah kelupaan bawa barang kok. Misalnya selalu bawa remote TV, tisu toilet, atau botol cairan gampang meledak. Itu barusan itu kan ya? Ya yang itu, beneran kan itu? Ini anak emang Seketika tempat mereka meledak tapi langsung dibalikin ke semula sama si dukun. Ledakan barusan juga bikin Toritsuka ngedudukin Suzumiya yang dikira si cewek sial tuh habis ngelindungin dia. Enggak dulu deh makasih. Di tengah-tengah murid yang abnormal ini, kita nggak boleh ngelupain Sato si murid biasa. Si dukun aja masih betah ngeliatin dia. Miko yang ngeliat itu jadi pengen nanya. Si Ijo juga murid biasa kan? Bilang apa? Nggak deh nggak jadi. Saiki nggak mau nyamain si Ijo yang auranya busuk sama Sato si raja biasa. Cuman kayaknya hidup Sato bakal agak melenceng gara-gara duduk sama si cewek sial. Jadi penasaran aja sih, Sato yang emang bener-bener biasa bakal kepengaruh enggak sama kesialannya Suzumiya. Terus ada murid yang bawa kotak berair. Muridnya kesandung meja, pasti kena si cewek sial dan Sato juga ikutan sial. Ya, basah. Tapi langsung balik normal soalnya bisa ngeliat dalemannya Suzumiya. Ya, basah. Saiki terkesima sama kekuatan normal Sato. Balik yuk, udah mau kelas. Wush, itu lihat dulu bentar. Aura kesialannya Suzumiya udah bikin kelas tercemal, tapi tetap aja nggak ngefek sama Sato. Nggak lama kemudian atap kelas tiba-tiba rubuh. Si cewek sial ternyata selamat soalnya si murid biasa nolongin dia. Kalau ngelihat pola yang tadi nanti bakal terjadi sesuatu yang baik buat bikin Sato jadi normal lagi. Taunya Sato bisa berbaring di pangkuan cewek. Jadi mau segimanapun sialnya Sato, dia bisa balik lagi jadi murid normal. Bakal jadi pasangan yang cocok sih mereka. Tinggal mikirin cara supaya Suzumiya ilfil sama Toritsuka. Tapi sebelum itu, Miko mau balik kelas soalnya udah janji ngeramal ciwi-ciwi. Keakuratan ramalannya ini udah kebukti dan bisa jadi Miko beneran dianggap sebagai dukun. Oleh karena itu, Saiki minta Miko biar nggak ngeramal sembarangan lagi. Dia nggak pengen keberadaan dukun-dukun jadi ketahuan sama yang lain. Kalau si dukun Cabs nggak apa-apa. Toh nggak ada yang percaya sama dia. Sayangnya permintaan Saiki nggak dianggap sama Miko dan dia bakal terus ngeramal. Malamnya kita ngeliat Miko yang lagi kerja sebagai peramal. Saiki ngikutin dia diem-diem sih. Keluhannya apa pak? Saya udah mamger hidup. Gak boleh bilang gitu pak. Ayo semangat yuk. Katanya pelanggan yang ini udah ngilangin berkas penting perusahaan. Makanya dia udah mamger hidup. Miko ngasih tahu di mana berkasnya, terus si pelanggan langsung pergi. Saiki aja nggak akan bisa sih kalau nyari barang langsung kayak Miko. Datang pelanggan-pelanggan yang lain dan Miko bisa ngejawab masalah yang lagi mereka hadapin. Si dukun juga ngecek ramalan buat si pelanggan dan emang bener ramalannya akurat. Cuman saking akuratnya ramalan dia, Miko ditodong sama organisasi jahat buat ngeramal apa yang mereka butuhin. Kekuatan dia malah bawa masalah buat dirinya sendiri. Tapi untungnya Saiki masih ada di sana. Wah, aku takut. Wush. Dari sini Miko janji buat nggak ngeramal sembarangan lagi. Besoknya di kelas, Kaido ngajakin cowok-cowok buat main ke wahana escape room gitu. Yang diajaknya Kuboya Suhairo soalnya perlu pakai otak kalau main yang ginian. Sedangkan Nendo manggil gua, enggak kok, enggak ya. Perlu 4 orang buat escape room gini dan orang keempatnya pasti si dukun. Jelas ditolak dan Saiki minta Nendo buat gantiin dia. Jadinya yang bakal main di escape room nanti tuh mereka berempat. Alasan sebenarnya Saiki nggak mau ikut sih karena dia bisa kabur kapan aja. Penasaran juga nasib teman-temannya pada gimana pas keadaan mereka di terawang. Tolong. Semuanya pada kekurung di lift bangunan kosong. Tombol darurat juga nggak berfungsi. Mereka bisa kekurung gini tuh gara-gara ngikutin Kaido yang emang sering nyasar. Nggak akan ada yang nolongin juga soalnya mereka kekurung di bangunan kosong. Yang adanya cuma anjing-anjing liar doang. Pokoknya sekarang mereka kejebak di escape room beneran. Tolong.
tolong. Nendo kelihatan lebih kalem dari yang lain, soalnya dia dari tadi nahan berak. Boleh di sini kan? Tolong. Saiki mikirin cara buat nyelamatin mereka, tapi pengen kelihatan natural. Si dukun nyimpan linggis di bawah lantai lift buat ngebuka pintu, tapi mereka tetap kehalangan dinding. Kayaknya dinding bisa kebuka kalau berhasil nebak akses kodenya. Jadilah Saiki ngodein mereka pakai tombol lift. Sekarang udah kelihatan jalan keluarnya, cuman lubang segitu terlalu kecil buat mereka. Kuboya Sukaido lagi kebingungan. Nando malah asik ngabisin ciki mereka. Untungnya aroma dari ciki tadi bisa manggil anjing-anjing supaya mijet tombol darurat. Akhirnya mereka menang juga deh dari escape room beneran. Terus pas hari libur ada Akechi main ke rumahnya Saiki. Ini kan hari libur, pasti kamu di rumah udah gitu jomblo jadi nggak ada yang ngajak main. Makanya aku kesini supaya kamu nggak kesepian. Ayo kita main wahai jomblo. Akechi tetap maksa masuk sampai rela nahan pintu pakai kakinya. Gara-gara ribut-ribut ini, Ade temennya disuruh masuk yuk. Akhirnya Akechi dibolehin main ke rumah si dukun. Nggak sengaja juga si ibu bilang Saiki tuh dukun. Nggak apa-apa kok ibu, aku udah tahu Saiki tuh dukun, kan kita teman dekat, teman sehati, bestie 4 eper, jadi nggak ada yang disembunyiin lagi dari kita ya kan bestie? Ditanyain lah tujuannya Akechi kesini, cuman dia beneran pengen main bareng sama Saiki doang kok. Si dukun aja sampai terkejut. Mereka lanjut nonton TV, tapi gara-gara bosen, Akechi ngajakin buat nebak pacuan kuda. Yang menang bisa dapat kue di kulkasnya Saiki. Tahu dari mana jir? Tantangannya diterima dong, soalnya pede bakal menang. Saiki pakai kekuatan dukunnya buat ngebaca pikiran pengunjung yang kelihatan pro player pacuan kuda dan milih kuda nomor 2. Kayak Pak Vincent ya orang 2. Kalau Akechi pilih nomor 8 dan emang yang menang kuda pilihannya dia. Kuenya Saiki dikasihin sih, tapi sepotong doang. Di anime aja disebut dukun, padahal kalah tebak-tebakan gak mau ngakuin kekalahannya sendiri pakai motong kue cuma sedikit doang. Emang ini tuh dukun jadi-jadian. Bilang apa? Saiki yang kesel diejekin ngajak tanding ulang. Sekarang Akechi milih kuda nomor 5. Sekali lagi Saiki nerawang orang-orang, bukan tukang scam kayak yang barusan. Isi pikiran kuda-kuda juga sampai dibaca sama dia. Emang cuma nomor 5 yang performanya bagus, tapi udah keburu dipilih Akechi. Akhirnya tetap Akechi yang menang tebak-tebakan. Cuman seru juga sih kadang-kadang main bareng teman. Balik lagi ke sekolah, Suzumiya masih aja kena sial. Beberapa detik sebelumnya dia kesiram minuman murid-murid. Malahan sampai bukunya pendarahan. Sato nawarin anduk kecil yang bikin Suzumiya jadi seneng. Ngeliat ini jelas Toritsuka kesel. Sebenarnya Sato paling cocok bareng Suzumiya soalnya bisa ngenormalin kesialan si cewek. Tiba-tiba Toritsuka nyamperin mereka. Dia juga nawarin bukunya buat dipakai si cewek sial, sekalian pengen bikin Sato nyerah. Cuman buku Toritsuka jadi basah gara-gara kesiram juga. Malahan Sato kelihatan keren karena ngelindungin Suzumiya. Sato balik lagi jadi murid normal, sedangkan si dukun Chubs kelihatan sengsara. Toritsuka masih belum nyerah dan ngajakin si cewek sial buat ngedate. Sato kelihatan gak seneng. Saiki juga meringatin teman dukunnya supaya nggak nyari gara-gara. Tapi si dukun nggak perlu turun tangan kok, soalnya ajakan ngedate-nya Toritsuka ditolak. Aku udah janji pulang bareng Sato. Udah nggak apa-apa, aku ngalah aja. Makin terpuruk dong dia, sedangkan Sato kegeeran. Biarpun udah kayak gini juga, Toritsuka masih aja ngegangguin mereka. Rencananya pada pergi ke toko buku. Gara-gara kesenengan ngeliat alat tulis, Suzumiya nggak sengaja nendang jangka dan ngegores muka Toritsuka. Mundur aja kali ya gua. Akhirnya Toritsuka milih kabur supaya nggak ketiban sial. Nyerah ya bang? Ya nih bang, bukannya abang bisa lihat roh penjaga ya bang? Oh iya juga ya bang. Si dukun Chubs baru ingat sama kekuatannya sendiri. Ternyata sumber kesialannya Suzumiya tuh kodamnya mengenaskan. Garuk-garuk. Karena udah tahu sumber masalahnya, Toritsuka mau nyoba ngedeketin lagi Suzumiya abis ngeberesin roh penjaga si cewek. Perlu bantuan Saiki sih, tapi si dukun mau ngebantuin kalau Toritsuka nyerah. Kelihatan nggak terima, cuman akhirnya dia setuju sama permintaan Saiki. Si dukun Chubs nggak tega kalau ngeliat Suzumiya terus sial. Berapa harga outfit lo hitung aja sendiri. Waktu lagi ribut-ribut muncul Akechi ngedeketin mereka. Kebetulan kita ketemu di sini, padahal kan gak janjian. Lagi pada ngomongin apa sih? Kayaknya menarik. Emang di situ ada apa? Nggak ada apa-apa kan? Jadilah Akechi disuruh megang Saiki supaya bisa ngeliat kodam si cewek sial. Oh jadi ini tuh kekuatan dukun. Berarti kekuatan dukun beda-beda ya. Kalau Toritsuka yang Chubs bisa ngeliat arwah-arwah gitu, sedangkan Saiki kekuatan dukunnya nggak ngotak. Akechi terus ngomong dan ngasih dugaan dia tentang kodamnya Suzumiya. Mereka harus bikin si roh jadi bersih supaya ngilangin kesialan si cewek. Ayahnya Nendo juga ikut ngerumpi dan langsung ngebawa pergi si arwah buat disuruh bertapa yang bikin si arwah jadi bersih. Supaya nggak bau ketek ya bang. Meskipun masih ada slime, aura si arwah udah jadi baik. Cuman langsung balik jadi mengenaskan soalnya dia pengen sendalnya Toritsuka. Alhasil sendalnya dibakar supaya si arwah bisa ngeganti slime tadi pakai sendal. Miko yang tiba-tiba datang disuruh ngecek auranya Suzumiya yang sekarang kelihatan indah. Makin cocok deh pasangan ini, sedangkan Toritsuka cuma bisa ngeliat dari kejauhan. Tapi namanya jodoh nggak ada yang tahu ya. Sama kayak murid-murid kelas yang lagi disuruh ngisi kertas rencana masa depan. Udah pada beres sih. Nendo nulisnya pengen nikah sama artis.
habis. Kalau Kaido harus mikir bener-bener soalnya sering diincar organisasi rahasia. Makanya dia milih kuliah di universitas terkenal. Nggak jadi wibu lagi dong. Shio yang dari tadi ngintip langsung nyamain kertasnya sama pilihan Kaido. Bisa modus belajar bareng lah. Sayangnya Teruhashi ngingetin temannya ranking dia sama Kaido tuh beda jauh. Bakal susah kalau mau sekampus bareng. Bodoh amat. Lanjut ke kertasnya Teruhashi yang isinya si Dewi pengen lanjut kuliah. Tapi kalau dilihat lebih teliti, pengen nikah sama Saiki. Kelihatan abis ngehapus. Barusan bilang apa? Enggak kok. Balik lagi ke cowok-cowok. Katanya Hairo pengen jadi guru olahraga. Wah hebat. Gua dukung bro. Aku juga pengen jadi guru sih. Gak salah milih bro. Ngeremehin si Kuboyasu kan mantan preman. Jadi dia bisa ngertiin dan ngebimbing mereka. Nggak lama kemudian cewek-cewek ikut nimbrung. Tinggal Saiki aja yang belum ngeliatin rencana masa depan dia. Mereka iseng nih nebak bakal jadi apa si dukun di masa depan. Tebakannya nggak ada yang bener. Cuman pas kertasnya diliatin, ternyata semua pilihannya sama-sama Teruhashi. Wah iya bener anjir. Buset bisa gitu ya. Bentar itu apaan? Pip. Si anjir ngibul. Di balik obrolan masa depan ini, mereka juga sedih soalnya sebentar lagi bakal lulus. Demi bikin kehidupan SMA jadi mengharukan, pada setuju deh buat liburan bareng. Tapi sebelum itu, di Saiki season 1 sama 2 ada beberapa cerita yang kelewatan loh. Makanya biar kenangan Saiki tentang sekolah dan kehidupannya makin berkesan, cerita-ceritanya kita lihat dulu ya. Masih pada inget kan dulu Chio pernah ngejar-ngejar Saiki, terus akhirnya kepincut sama Kaido. Sebenarnya sebelum itu, dia pernah pacaran dulu sama orang lain. Gampang banget pindah ke lain hati gitu. Pokoknya Chio pacaran sama cowok ini adalah 3 bulanan. Cuman dia masih kepincut sama Saiki, padahal udah punya pacar. Ya emang dari pacarnya juga sih. Di awal-awal bisa bikin Chio cenat-cenut. Ayah kamu tukang ojek payung ya? Soalnya udah meneduhkan hatiku. Tapi kalau sekarang, bapak kamu tukang ojek ban renang ya? Baguslah jadi aku dapat gratisan. Pastinya bakal ilfil. Apalagi pacarnya bau kaki. Kalau makan sering ceplak, megang sumpitnya juga aneh. Sering marah-marah ke kasir. Paling parah rahangnya sering keseleo pas ngomong. Ujung-ujungnya si dukun yang bakal susah kalau mereka putus. Takutnya Chio ngejar-ngejar lagi. Dilihat dulu lah keadaan si pacar. Katanya Nero mau jualan parfum di IG tuh. Nah kan kualat tuh. Mau nggak mau deh Saiki bakal bikin mereka terus langgeng. Misalnya ngingetin hari ini tuh 3 bulanan anniversary. Ngeganti hadiahnya jadi grilly. Ngebantu main capitan. Ngingetin muji rambutnya Chio. Sampai-sampai akhirnya Chio butin lagi ke pacarnya. Cuman emang udah bawaan orok ya. Si pacar marah-marah ke kasir. Kakinya punya aroma neraka. Megang sumpitnya juga aduh. Terus makannya yang bikin Chio langsung ilfil. Jadinya mereka putus di tempat. Kenapa sih tuh cewek? Yakin sih Dewa aja lepas tangan. Selanjutnya sekolah ngadain pelatihan kebakaran. Latihan ini tuh bakal berguna deh buat murid-murid. Pokoknya yang penting ingat SOS. Oh SOS. Selamatin diri sendiri, orang lain biarin aja. Sekolah yang ngurus. Dasar bego lu. SOS tuh semuanya akan terbakar oleh kekuatan hebat sihir apiku. Wibu hopeless kebanyakan nonton drakor lu. Canda-canda eloh. SOS. Selamatkan orang-orang sama diri sendiri. Ada pengumuman dari sekolah, latihan udah dimulai. Semuanya disuruh pakai tudung anti api. Kerudung aku mana ya? Yang ini. Sebenarnya mereka tuh nggak boleh minjemin, tapi masih pada narapin SOS kok. Selamatkan Teruhashi, orang lain semuanya nggak penting. Mereka ngelanjutin latihan, cuman nggak bisa keluar nih gara-gara kehalangan sama sekat. Padahal kemarin-kemarin nggak ada. Mereka bingung harus ngapain. Sebenarnya gampang sih, tinggal lewat jalan belakang aja. Tapi Hairo malah nyuruh mereka ngancurin sekat itu, soalnya dia ngira ini tuh SOS. Sekatnya obrak-abrik sampai bolong. Terserahlah, sekatnya beneran dijebol yang jadinya bikin mereka dimarahin sama Pak Guru. Sebenarnya nggak usah ada pelatihan kebakaran segala, soalnya selama ada Saiki, orang-orang nggak bisa ngebakar sekolah ini. Mending kerjaan kayak gini sih daripada main game. Saiki kan sering ke spoiler sama telepatinya sendiri. Makanya kalau main game, dia coba beli game nggak terkenal di tukang loak. Salah besar si dukun udah milih game itu. Udah ceritanya nggak jelas, cutscene-nya nggak bisa di-skip. Kadang sering game over tiba-tiba. Paling parah sih gamenya mendadak nge-freeze. Belum lagi gambar di cover sama gamenya beda jauh. Waktu ngelihat bertarungnya sih bikin Saiki tertarik. Tapi tiba-tiba suka disuruh mijit tombol yang kalau gagal ketekan langsung game over. Abis beberapa kali dicoba masuk juga ke sesi bertarungnya. Karakternya cukup kuat lah, cuman serangan temannya lemah banget. Apalagi kalau si teman kalah, Saiki juga ikutan game over. Si dukun jadi bener-bener kesel soalnya harus ngulang dari awal. Sekarang musuhnya bisa dibikin kenok. Saiki
Saiki disuruh pakai jurus ulti yang akhirnya bikin dia menang dan bisa nge-save juga. Stick yang rusak tadi dibalikin lagi ke semula, cuman gamenya malah ikutan ngulang dari awal. Mohon bersabar, ini ujian. Sekarang Saiki lagi di kafe langganan buat makan puding kopi. Makasih ya udah sering buang-buang uang di kafe ini. Ngomong sama pelanggan yang bener, oi. Saiki senang makan di sini soalnya nggak berisik. Malahan pelanggannya cuman Saiki doang. Kata Merah sih gara-gara toko kopi yang baru buka di seberang. Emang dasar toko anjing. Ya, rezeki ada yang ngatur. Bagaimana kalau kita sabotase saja? Jangan gila dulu, Pak. Kerja kamu jangan bengong aja. Tapi kan gak ada pelanggan, Pak. Jangan diingetin dong. Mau bayar, Pasti kamu mau ke seberang juga, kan? Sebenarnya Merah khawatir kalau kafenya bangkrut. Manajer jadi terharu dong ngedengernya. Padahal Merah gak mau nginget menu-menu baru kalau kerja di toko seberang. Permisi, mau bayar. Alhasil, Saiki dimintain ide supaya toko ini jadi lebih rame. Duitnya gak akan cukup sih kalau buat renovasi. Kebanyakan masang iklan juga nggak bagus. Gimana kalau kita turunin harga, Pak? Ide yang bagus tuh. Yang enggak lah, Si manajer nggak mau nurunin harga sepeser pun, soalnya tokonya udah turun-menurun. Mending kita jadiin maid cafe. Turun-temurun bapak kau. Ujung-ujungnya sih Merah setuju soalnya gaji dia bakal naik. Cuman Saiki tiba-tiba keluar karena kecewa sama kafe langganannya. Si manajer sama Merah jadi sadar mendingan mereka mertahanin suasana kafe ini apa adanya supaya pelanggan setia kayak Saiki tetap dateng. Sebenarnya pelanggan yang datang ke sana ada sih, cuman mereka nggak masuk gara-gara ngira kafenya tutup. Dibantuin juga deh sama Saiki dengan bikin tokonya jadi buka. Kita pindah ke Kaido Yu yang lagi senang nonton film detektif, sampai-sampai pakai setelan wibu detektif ke sekolah. Kalau Saiki sih nggak suka sama film itu soalnya MC-nya kakaknya Teruhashi. Murid-murid kelihatan lagi ngumpul gara-gara ada sesuatu. Kaca pintu depan sekolah kayaknya pecah. Saya mencium bau kejahatan. Tolong ceritakan apa yang terjadi, Inspektur Hairo. Ya, jadi sebenarnya tuh, lah kok Inspektur? Jadi ceritanya Pak Guru ngelihat kaca udah pecah waktu nyampe ke sekolah. Padahal kemarin malam masih nggak kenapa-kenapa. Ternyata kendi yang di depan kantor kepala sekolah juga hilang. Aku tahu, pasti si pelaku muncul waktu Pak Guru pergi terus dia ngebuka pintu dari luar dan ngambil kendinya. Orang juga udah tahu kalau gitu doang. Oke, tinggal telepon polisi. Terus kerjaan lu apa anjing? Tapi waktu dilihat baik-baik muncul inisial nama si Ijo dari pecahan kaca. Anehnya pecahan kacanya ada di luar yang berarti dihancurin dari dalam. Satu-satunya yang mungkin jadi pelaku sih Pak Guru doang. Tapi tiba-tiba muncul si Ijo yang tangannya luka-luka. Otomatis Kaido nganggap kamu adalah penjahatnya. Dia mukanya jelek sih, tapi jangan nuduh gitulah. Pasti kamu yang ngambil kendi kepala sekolah kan? Semua akal-akalan kamu udah kebaca ya. Tangan penuh luka sama ngebawa kendi udah cukup buat jadi bukti. Makanya akui aja sekarang kalau kamu tuh. Ngomong apa sih wibu? Ternyata si Ijo mecahin kendi terus kelihatan sama Pak Guru. Ternyata dia disuruh ngebawa pulang kendinya buat dibenerin. Gak ada yang tahu sih kenapa pintu kaca bisa pecah. Soalnya ini emang perbuatan goib. Dimana Saiki nuker bola tenis sama payung yang ketinggalan. Bolanya ketekan sampai mental terus mecahin pintu kaca. Maafin ya buang. Lanjut ke waktu-waktu festival sekolah sekaligus pameran batu di kelasnya Saiki. Sebelum festival mulai, Toritsuka nyamperin si Dukun Pink. Mau ngajakin buat ikutan ke bandnya dia. Dia dikenalin dulu dong ke anggota-anggotanya. Ya nggak perlu dikenalin juga sih. Cuman hebatnya mereka nggak ada yang bisa main alat musik, tapi sosokan bikin band. Tujuan mereka mulia banget kok. Pengen bisa dapetin cewek. Bakal bodo amat lah Saiki sama yang ginian. Kalau permintaannya si Dukun Chabs nggak diturutin, wah bahaya banget kan kejadian waktu karya wisata. Kejadian di remake Saiki season 1 Naro menit 57 itu loh yang ngilangin hotel. Pasti bakal lebih parah kalau aku nggak ngebangunin seseorang. Oh, ngancem nih ceritanya. Enggak, aku cuma ngomong sendiri. Alhasil Saiki nyamar jadi pahlawan bertopeng yang ceritanya bakal ngebantuin mereka buat main alat musik. Tidak ada alat musik yang tidak aman. Semua anggota bandnya Toritsuka mendadak jadi maestro. Benar-benar udah siap buat tampil di panggung sandiwara. Cuman anehnya Saiki tiba-tiba hilang. Mereka juga nggak butuh bantuan dia lagi sih soalnya udah ngerasa jago. Padahal yang tadi tuh semuanya dihipnotis sama si Dukun supaya ngira mainnya hebat. Harusnya kalau latihan lagi bakal ketahuan, tapi mereka malah sibuk latihan tanda tangan atau sibuk ngegombal. Yang akhirnya nggak pernah latihan sampai waktunya manggung. Pernah ada kejadian juga Saiki lupa bawa dompet pas di restoran. Kalau orang lain sih pasti panik, tapi dia ini Dukun. Cukup pergi ke toilet terus teleport ke rumah juga bareng.
Dia masih punya cara lain tapi kebanyakan ilegal dan ngelanggar hukum. Mau teleport atau ngilang juga susah soalnya bakal ketahuan. Saiki anti banget kalau minta tolong ke yang lainnya. Paling yang cocok dipakai tuh kekuatan nuker barang. Sedikit-sedikit nilai barangnya bisa ditukar sama yang lebih tinggi lah. Berhubung isi sakunya cuma barang-barang geja sama struk pembayaran abis beli ciki, pertama-tama dia nuker kaos kaki sama uang koin. Uang tadi ditukar jadi boxer. Boxernya ditukar jadi miso yang sebelumnya ada di kulkas. Misonya ditukar jadi komik Saiki yang asalnya disimpan di rak buku. Sayang gak ada barang yang nilainya beda dikit sama komik ini di rumah. Jadilah si dukun nuker sama barang kenalannya. Komik Saiki ditukar jadi sabuk ayahnya. Pak, saya bisa jelaskan. Sabuknya ditukar sama makanan Nendo. Walut ya. Makanan ditukar sama buku pelajaran. Ini anak malah makan pas belajar. Buku favoritnya Toritsuka ditukar sama buku kalkulus. Terus tempat kartu nama ayahnya ditukar sama buku pemersatu bangsa. Sampai akhirnya kartu namanya bisa ditukar jadi uang buat bayar restoran. Berkat orang-orang sekitarnya juga sih masalahnya Saiki bisa diselesain. Cuman malah mereka yang jadinya kesusahan. Peace ya guys. Masih ingat kan sama cincin yang bisa ngilangin kekuatannya Saiki? Kemarin rilis game baru yang pengen dimainin sama si dukun. Makanya dia pakai cincin anti telepati biar nggak ke spoiler. Kemarin dia mau beli gamenya tapi Nendo malah ngalangin sambil hoi 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 hoi. Cuman Saiki jadi kagetan gitu sih. Ceritanya Kaido mau ngajakin pulang bareng. Seketika muncul pilihan kayak di game. Dia milih pakai kekuatan dukun buat ngeluarin buku wibu dari loker Kaido. Jadi Saiki bisa keluar deh dengan aman. Sialnya dia ketemu sama si Ijo. Ujung-ujungnya dia ditukar jadi toilet. Seharga ya hampir aja ketemu Teruhashi. Untung berhasil sembunyi. Si Dewi sibuk nyari-nyari Saiki, jadinya dia harus pakai jurus menghilang buat ngehindarin Teruhashi. Sialnya dia ditepuk Toritsuka yang bikin jurus ghostingnya hilang. Kalau keadaannya udah gini, jangan ganggu aku. Kesialannya belum habis nih soalnya ketemu Hairo yang ngajakin buat latihan. Tinggal dihipnotis aja sih biar ngira Toritsuka tuh Saiki. Ada yang bisa nebak kelanjutannya apa? Nendo udah nungguin di gerbang sambil hoi 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 hoi. Yang gini nggak bisa diapa-apain sih, jadinya Saiki mau lewat jalan lain. Tapi ketemu lagi sama si metal ijo. Kalau sekarang ditukar lagi agak mahalan lah ya. Nggak disangka-sangka munculin tangan kakek Saiki yang pengen nemuin cucunya. Berhubung si kakek Sundere tinggal dikasih aja deh tiket pijat gratis dari si dukun yang bikin si kakek jadi raksasa saking senengnya. Si kakek ternyata bos terakhir di sini. Jadinya di save dulu sama Saiki. Selama ini tuh kalian lagi nontonin si dukun main game dimana dia ngehipnotis kita biar karakternya kelihatan kayak teman-teman Saiki. Bisa gitu ya. Selain itu masih inget kan sama Saiki yang nyamperin kakaknya ke London terus diajakin main kucing-kucingan? Nah sebenarnya ada lanjutannya nih. Kaido selalu nyebut-nyebut organisasi rahasia yang bikin si kakak tertarik. Tapi gara-gara ditanyain terus, ujung-ujungnya dia yang berderai air mata. Nendo juga nggak bisa tahan dari interogasinya si kakak. Cuman hari ini mereka dikasih tiket buat datang ke museum. Kelihatannya mereka pada serius ngeliatin lukisan, padahal cuma ngangong-ngangong. Konflik dan keresahan. Kecantikan yang ditunjukkan dari gabungan konflik dan keresahan akan kematian tergambar jelas melalui lukisan ini. Kayaknya Kaido ngerti nilai seni yang ada di lukisan untuk memandangnya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Padahal yang sebenarnya, diam dulu 5 menit 10 menitan deh. Kerennya aku. Nendo lanjut ngajak mereka ngeliat barang seni yang lainnya. Harmoni keindahan dari penyangga manusia dan peninggalan homo sapiens yang terlupakan. Terus ini apa? Sebuah komunikasi yang tipis dan rapuh melalui benang yang tidak akan terputus jika jarak di antaranya selalu berdekatan. Kalau yang ini apaan? Jiwa yang terasingkan museum. Lukisan itu membentuk ritme dengan meluruskan pola geometri serta skema warna. Akan tetapi lingkaran di tengah menghancurkan itu semua dengan kehadirannya yang asing. Si Wibu juga ngeliat lukisan abstrak sampai serius banget sampai-sampai tidak, sudah berapa lama aku terpana? Terus yang ini artinya apa? Lukisan indah ini menarik sukmaku menemukan kebahagiaan dari kesederhanaan di dunia yang tidak pasti. Wah, makasih loh, aku ngegambar ini cuma 3 menit. Excellent, what is this? This can be. Wah, maling lu ya, Pak. Ternyata dia ini direktur museum yang anggap lukisannya Nendo tuh mahakarya. Semua pengunjung juga muji-muji si paling mahakarya. Kaido yang gak mau kalah nunjukin karya dia yang sayangnya, tiba-tiba datang seniman terkenal yang ikutan muji lukisan itu. Aslinya sih nggak ada harganya. Makanya sama Saiki lukisannya Nendo bisa ditukar begitu aja sama punya Kaido. Wonderful, wonderful. Lukisan indah yang menggambarkan kesendirian. Hari ini Saiki hadir di kelulusan kelas 3. Dia sebenarnya nggak peduli sih, apalagi kakak kelasnya nggak ada yang dia kenal. Tapi teman-temannya kelihatan terharu banget. Cio kenal lah sama salah satu kakak kelas yang ternyata pernah jadi mantannya, soalnya dia ini good looking. Kebiasaan. Saking bucinnya tuh Cio sampai ngambil sampahnya dia. Kelulusan kelas 3 ini lanjut ke ucapan terima kasih
kasih dari junior. Gak disangka Kaido yang jadi perwakilannya. Saya ingin menunjukkan rasa terima kasih untuk kakak kelas yang bernama asli Alphonse Calciferraide. Ketika saya masuk sekolah, saya yang sedang tersesat bertemu dengan Kak Alphonse. Beliau yang memang terlahir dari dunia lain mengajarkan saya untuk tidak menunjukkan kekuatan kegelapan di tangan kita. Tetapi kesibukan duniawi membuat kita semakin menjauh. Ajaran Kak Alphonse akan kuingat selamanya. Terima kasih Kak Alphonse. Acara dilanjut ke perpisahan dari kakak kelas yang dulunya preman. Nggak disangka sih si preman ini bisa masuk ke universitas top. Semuanya jadi ikutan terharu sambil nyanyiin himne sekolah. Dengan ini Saiki yang asalnya kelas 2 bakal naik ke kelas 2. Kan waktunya dibalikin ya. Besoknya pas Saiki baru masuk kelas, teman-teman dia langsung ngelabrak dan nuduh Saiki tuh dukun. Ternyata ini kerjaan Kaido yang lagi ngibul, soalnya lagi April Mop. Nendo juga sempat dikibulin dengan bilang Menara Tokyo bakal nembakin laser gede. Kalau Nendo pasti langsung percaya-percaya aja dong. Pokoknya seharian ini dia ngibul terus sampai dimarahin Pak Guru. Gara-gara itu pas Saiki ngeberhentiin buku yang terbang, gak sengaja kelihatan sama Kaido. Si Wibu cerita ke yang lainnya, tapi untung mereka nggak pada percaya. Udah mulai harus hati-hati si dukun. Ada juga kejadian waktu Nendo mau foto Menara Tokyo. Padahal jelas-jelas ini kebohongannya Kaido. Nggak sengaja kameranya jatuh, yang tapinya diselamatin sama Saiki. Langsung dibilangin lagi lah ke murid-murid kelas, cuman masih pada nggak percaya. Dicoba dibuktiin dengan ngejatuhin kamera, yang sekarang malah terjun bebas. Itu masih nyicil loh. Sebenarnya Nendo nggak lihat jelas sih waktu Kaido hampir kena kamera. Dia cuma ngikutin omongannya si Wibu. Alhasil Kaido ngerasa bersalah udah ngebohongin temennya. Cuman gak usah sedih kok, soalnya tiba-tiba Menara Tokyo nembakin laser gede yang asalnya ditembakin sama Saiki. Ada gosip nih di sekolah, katanya ada yang main piano di ruang musik malam-malam. Padahal nggak ada siapa-siapa. Kaido juga bilang pelakunya hantu penuh darah. Cuman temennya nggak pada peduli. Tapi kalau ngomongin yang berdarah, tolongin dong. Toritsuka penuh darah gini karena dikira ngintip ciwi-ciwi, padahal dia mau ngungkap gosip tentang si hantu piano. Berhubung Saiki nggak mau sekolahnya terkenal, jadi deh dia ikut ke sekolah malam-malam. Kedengeran suara piano di ruang musik, beneran nggak ada siapa-siapa. Cuman abis dukun nyentuh Toritsuka, baru kelihatan lah ada hantu cewek di sana. Aku nggak bermaksud nakutin siswa di sekolah. Tenang saja Nona, bermainlah sepuasmu di hatiku. Jangan bahas sempit. Piano ini sebenarnya satu-satunya barang yang bisa disentuh sama si Imba, soalnya sering dimainin dia semasa hidup. Asalnya Toritsuka nggak mau ngusir si Imba, tapi sebagai dukun profesional, Mbak please pergi ya Mbak, semuanya pada takut sama Mbak. Mendingan pindah ke rumah aku aja mau ya. Akhirnya si Imba beneran pergi. Cuman sedihnya piano si Imba bakal dihancurin gara-gara gosip hantu. Sampai kedengeran bermainlah sepuasmu di hatiku. Lah gua dong. Ngedenger itu Toritsuka minta satu permintaan ke Saiki, yaitu mindahin pianonya ke kamar Toritsuka. Mbaknya kok nggak muncul lagi ya? Sekarang hari terakhir musim panas, bakal jadi neraka buat orang-orang pemalas yang belum ngerjain PR. Untungnya ada Saiki yang bisa disogok pakai puding kopi buat dicontekin. Tapi mereka ini tinggal nyelin PR aja masih males. Ternyata Saiki juga kelupaan ngerjain PR-nya. PR buku harian selama musim panas. Mirip buku Ramadan lah. Bisa aja diselesain semua pakai kekuatan dukun. Cuman gak bisa dong kalau banyak orang gini. Alhasil malah teman-temannya yang ngebantuin dia. Mereka bakal nyatuin buku harian masing-masing. Misalnya kayak Kuboyasu yang lagi Sunmori digabung sama Nendo yang peliharaannya mati. Jadinya diceritain Saiki nabrak orang sampai mati. Ceritanya bagus ya. Ada juga Kuboyasu yang makan takoyaki digabung sama Nendo yang nangkep serangga. Jadinya Saiki makan takoyaki isi serangga. Gara-gara dibercandain terus, Saiki keluar kamar, pergi ke berbagai tempat sambil foto-foto buat ngebuktiin liburannya nggak rebahan doang. Nggak kayak kalian yang nonton ya. Cuman ngelihat kumpulan foto ini, temannya Saiki ngajakin liburan lagi. Terus ngerjain PR-nya kapan anjir? Selain dikenal sebagai murid rajin, Saiki sering pergi ke perpus sekolah soalnya punya hobi baca novel. Nggak akan kena spoiler lah kalau ngebaca. Di sini koleksi novelnya lengkap, tapi penjaga perpus judes-judes gitu. Si dukun milihnya novel yang jarang dipinjem orang. Malahan cuman pernah 2 kali dipinjem sejak 20 tahun lalu. Nggak disangka sarung tangan super tipisnya robek yang bikin dia bisa lihat ingatan dari si novel. Dimana ada sepasang murid yang dipertemukan oleh takdir. Mirip tema romance gitu, walaupun mukanya ya. Dia nggak terlalu peduli sama 2 murid tadi sih, soalnya lebih pengen namatin novel. Cuman begitu mau baca volume lanjutannya, ternyata murid-murid tadi juga minjem buku yang sama. Alhasil Saiki jadi kepo sama kehidupan mereka dan gak peduli lagi sama isi novelnya. Rupanya si cewek sama si cowok makin deket nih. Sering ngobrol sambil pulang bareng. Sampai akhirnya si cowok nyatain cintanya. Bersambung. Lah, ceritanya gantung anjing.
Mau diintip sama Saiki juga yang kelihatannya cuma bapak-bapak yang lagi ngepak buku. Dia makin penasaran soalnya di volume selanjutnya cuma si cowok doang yang minjem novelnya. Yang kelihatannya sih mereka udah jadian. Tapi tiba-tiba datang orang yang ngaku dia tuh tunangan si cewek. Bersambung. Kegantung mulu anjing. Saiki terus-terusan ngecek volume selanjutnya di mana jadinya pada berantem buat ngerebutin si cewek. Mereka juga bisa saling bertahan dari tinju lawannya soalnya ngejadiin novel sebagai pelindung. Endingnya masih ngegantung dan cuma sisa 1 volume lagi. Tapi pas diperiksa sama Saiki, yang munculnya malah bapak-bapak tukang ngepak, udah nggak ada kelanjutannya lagi. Tiba-tiba datang si penjaga perpus yang namanya kayak si cowok dan mukanya mirip si cowok. Yang berarti mereka bisa bersatu. Balik ke rumah, ayahnya Saiki yang masih tidur dibangunin sama sosok malaikat yang ternyata itu tuh ibunya Saiki. Si ibu juga ngelihat ada Reza Rahardian di hadapannya. Pokoknya papa tayang mama. Mama juga tayang papa. Enggak kok, tayang papa lebih banyak dari tayangnya mama. Enggak, tayangnya mama lebih gede dari tayangnya papa. Ya, tayangnya papa enggak terhingga tayang. Enggak lah, tayangnya mama tayang tak terhingga tambah 1 tayang. Gua lebih tayang ke lu ya. Tayang gua lah goblok. Ini roti tinggal gua timpuk juga lama-lama. Mereka malah jadi pada berantem. Mah minta gula dong. Diambil aja sendiri nyuruh-nyuruh. Ya aku mah apa tuh? Makan nih gula. Kebanyakan anjing. Katanya tayang, tapi si anjing kok nggak mau minum ya? Tayang kalau kebanyakan gula yang meninggal peyang. Tayangnya kendor ya yang. Tantangin si anjing. Lekok. Lihat kan besarnya tayang papa. Gara-gara mereka terus berantem, Saiki disuruh ngecek siapakah yang paling tayang di antara mereka. Ya, super sale. Ternyata rasa tayangnya si ayah sampai ngelewatin batas alatnya Saiki. Cuman si ibu nggak mau kalah dong. Rasa tayangnya juga bisa ngelewatin batas dan supaya si ayah nggak kalah, jadinya meteran si ibu berhenti yang bikin si ayah menang. Ibunya Saiki mau pakai taktik serupa, cuman meteran ayah malah naik soalnya si ibu kelihatan imut banget. Tiba-tiba meteran si ibu naik lagi pas tahu ayahnya benar-benar cinta sama dia. Ini kapan beresnya anjing? Jadinya si ibu ngusulin buat duel siapa yang paling cinta sama Saiki. Kalau soal ini si ayah nyerah deh, mama aja yang menang. Sekarang masuk sekolah lagi di mana murid-murid pada ngeliatin 1 orang. Mereka juga ngasih sesuatu ke orang itu yang ternyata Merah lagi ulang tahun. Ya kalau bawa bendera gini pada taulah mbak, semua orang dimintain hadiah. Soalnya waktu murid-murid pada ulang tahun, Merah ngasih biji pohon sebagai hadiah yang ujung-ujungnya Merah bakal dikasih hadiah balik pas dia ulang tahun. Pokoknya semua murid kelas dia absen supaya dia bisa dapat semua hadiahnya. Merah, kamu ulang tahun ya, happy birthday. Nggak usah repot-repot, betul, makasih lo ya. Kok malah dibuka di sini sih anjing? Dikasih hadiahnya kue-kuean gitu, yang padahal kadonya tuh sabun mandi. Oh iya makasih, bukannya bersyukur. Nggak lama kemudian datang Hairo yang juga ngucapin selamat ulang tahun. Ini aku ada sesuatu, apakah ini saatnya? Nih buat latihan di rumah. Gua sukanya makan makanan ya, bukan besi. Yang terakhir ada Teruhasi. Merah, kamu suka makan kepiting kan? Oh, apakah ini saatnya? Kepiting, capit-capit kepiting. Nih buat motong capitnya. Gak butuh. Ngelihat sikap Merah yang gak bersyukur, murid-murid kelas jadi pada emosi. Semua hadiah yang tadi dikasih diambil lagi sampai bener-bener kosong. Saiki ngedenger isi hatinya Merah di mana dia nyesel bertindak kayak gitu. Merah tuh cuma pengen ngasih makanan ke adik-adiknya biar mereka pada senang di hari ulang tahun dia. Alhasil waktu ada murid ngebawa balik hadiahnya, dia nggak sengaja kesandung. Untung gak ngerasa sakit soalnya biji pohon yang dikasih Merah ngelindungin dia. Semuanya langsung nganggap si biji pohon tuh sebagai jimat dan pada ngasih Merah hadiah lagi. Termasuk Saiki yang aslinya ngebantuin dia diem-diem. Malamnya ayah Saiki minta tolong buat ngeteleport dia ke tempat komikus yang diurusin sama dia. Jelas ogah lah, tapi pas tahu si ayah mau ke tempat komikus Ibu Saibok, otomatis bakal dianterin. Bayarannya Saiki dibolehin buat kesana walaupun cuma bentuk hantu. Seneng dong si dukun bisa ngeliat tempat kerja komikus favoritnya. Cuman si komikus malah malu-malu. Draft komik dia aja baru boleh dibaca begitu ayahnya Saiki pulang ke rumah. Sebaliknya, asisten dia justru minta masukan ke si ayah tentang komik yang dia bikin. Dari segi cerita atau judulnya sama sekali nggak menarik. Udah gitu si asisten punya kebiasaan di mana karakternya dia ngehadapnya cuman ke kiri doang. Alhasil ayahnya Saiki ngasih tips and trick cara membuat komik baik dan benar sesuai pedoman yang berlaku. Nomor 5 bikin kaget. Misalnya jangan kebanyakan pakai efek epic kalau bukan scene bertarung. Apakah maksudnya seperti ini? Harus ngejaga draft komiknya bersih, jangan sampai ada noda. Dan yang penting baju karakternya jangan ganti-ganti. Tapi bapak ketutupan noda hitam loh pak. Yang ini juga bajunya ganti-ganti. Paling kebiasaan jelek lainnya si asisten tuh ending ceritanya nggak
nggak jelas. Sama kayak Saiki episode ini yang tiba-tiba selesai. Ya udah, ceritanya segitu doang. Mana selanjutnya tuh cerita buat meringatin ulang tahun komiknya Saiki yang kelima. Ini pencapaian bagus sih, tapi tiba-tiba muncul pahlawan yang gak jelas asal-usulnya. Kalian ini siapa? Hati-hati lo ngomong gak tahu siapa gua, ha? Justru itu gua nanya, botak. Ternyata cuma Kaido nih yang kenal sama mereka, di mana kelompok 3 orang tadi tuh dipimpin sama seorang pahlawan berambut kuning. Ada cewek matre yang ngaku-ngaku manajer si pahlawan, dan yang terakhir ada si Bobby Saitampol. Hari ini si pahlawan bakal ngajar di sekolah Saiki. Pelajaran yang pertama, murid-muridnya cuma sampah yang gak guna. Contohnya Kaido yang gak punya keberanian, Nendo yang gak ngerti kebaikan, atau Kuboyasu yang lemah. Dia terus aja ngedoktrin para murid yang tujuan sebenarnya si pahlawan mau ngebajak anime Saiki. Apalagi si Ijo tiba-tiba dipukul gara-gara mukanya jelek. Si Dukun gak mau dong mereka jadi pemeran utama, soalnya bakal ngerepotin doang. Seketika si pahlawan pindah tempat ke Land of Dawn, kelihatan si manajer berhadapan sama kucing oren. Pastinya si pahlawan bakal milih pilihan yang tepat dong, yaitu kabur. Alhasil Saiki yang kesal sama sikapnya si pahlawan ninggalin dia di Land of Dawn sendirian. Itulah keseharian lain Saiki sebelum masuk ke babak akhir, dimana mereka tadi kan mau liburan sebelum lulus. Cuman kayaknya itu masih obrolan nanti, soalnya Saiki dapat video call dari kakaknya, mau ngabarin si kakak bisa bikin robot replika si Dukun. Kesini adik anjing. Robot bikinannya bener-bener mirip sama Saiki, tapi kekuatan Dukunnya diganti sama kekuatan robot. Ini tuh hasil dari ngumpulin data kekuatan Saiki kemarin-kemarin. Terus ternyata si Dukun juga dikibulin soalnya dia nggak video callan sama kakaknya. Yang lebih parah, robot Saiki udah ngegantiin si Dukun di sekolah. Belum ada yang curiga sih, tapi tetap aja harus diawasin terus. Saiki nunggu robotnya sendirian, cuman malah makin rame. Gak aneh sih, soalnya dia berubah mode jadi mode lucu. Supaya nggak makin gawat, murid-murid dialihin pakai maskot yang cuma dikenal sama orang Jepang. Saiki mau ngancurin robot replika yang sayangnya malah diserang balik. Ternyata si robot bakal nembak Derede kalau ngerasain antenanya si Dukun. Jadinya Saiki Miki robotnya bakal diurusin beres sekolah aja. Si kakak udah prediksi itu dong dan bakal nyegah dengan ngasih timer di robotnya yang kalau abis robot Saiki bakal lari telanjang. Makin kebingungan lah si Dukun. Tiba-tiba datang Toritsuka so akrab. Dia takut jadi batu gara-gara Saiki nggak pakai kacamata. Jadi ketahuan lah yang bareng dia tuh palsu. Tapi si robot tetap ngefans sama puding kopi. Alhasil Saiki nyuruh si Dukun Chaps buat mancing si robot ke atap supaya bisa dihancurin sama dia. Puding kopinya mana? Bilang makasih ke goblok. Si kakak senang aja sih soalnya dapat data baru, apalagi sekarang dia ngincer Toritsuka. Besoknya beneran si Dukun Chaps nggak ada di sekolah, soalnya diajak kakaknya Saiki buat eksperimen. Kesirikannya Toritsuka ke Saiki dibikin berkali-kali lipat sama si kakak. Nggak lupa juga pakai alat anti telepati. Saiki udah ngeh sih Toritsuka sekongkol sama kakaknya. Si Dukun Chaps punya jurus kesurupan baru buat ngelawan Saiki. Hiat! Jeduk, loh kok gitu? Seketika Toritsuka pingsan, tapi anehnya si Dukun keluar dari tubuh dia. Ternyata jurus Toritsuka yang baru tuh bukan cuman itu aja. Toritsuka bisa ngerasukin badan orang yang mukul dia. Alhasil Toritsuka sekarang ngendaliin badan si Dukun, sedangkan badannya Toritsuka diisi sama arwah lain. Saiki tanpa badan cuma punya kekuatan telepati yang pasti langsung diblok sama Toritsuka. Si Dukun CBL pengen balas dendam sama Saiki yang selalu perfect dengan ngebuka semua pakaian. Tapi malu deng. Toritsuka balik ke mode Chaps dan pengen ngeliatin badannya Saiki ke orang-orang. Gak ada siapa-siapa sih di markas. Si kakak juga nggak mau adiknya jadi kriminal. Tinggal sisa arwah Saiki sama Toritsuka pendekar di sini. Ciat-ciat, wush, dia bisa menghindari seranganku. Toritsuka pendekar terus dipancing buat mukul-mukul deket pintu. Soalnya begitu Toritsuka asli balik ke ruangan. Watau! Salah gua apa anjir? Cuman Toritsuka masih belum pingsan. Dia jadi kesel dan ngerusakin antena supaya kekuatan makin GG. Aku akan jadi yang terkuat. Akhirnya Toritsuka pingsan gara-gara nggak bisa ngendaliin kekuatan Dukun. Saiki juga bisa balik ke tubuhnya. Cuman masih belum boleh santai soalnya si kakak muncul buat ngelawan dia. Jurus batu. Shush, bledar. Kakaknya Saiki udah tahu tipu muslihat Dukun. Gampang aja kalau Saiki mau ngalahin kakaknya. Tapi si kakak bilang tempat ini bakal meledak kalau ada getaran yang hebat. Artinya Toritsuka dijadiin Sandra. Di duel kali ini si kakak bakal menang kalau berhasil ngambil antenanya Saiki yang sebelah lagi. Kalau antena itu dicabut, kemampuan Dukunnya Saiki bakal otomatis kesebar lewat internet. Bisa jadi adiknya bikin dunia jadi lebih baik. Atau mungkin ada ide yang lebih bagus, yaitu jadi penguasa dunia. Kakaknya Saiki sengaja masang antena itu supaya dia ada kesempatan menang. Padahal tetap aja si Dukun susah dikalahin. Kayaknya sekarang si kakak bakal berhasil. Cuman berkat flashback tadi, Saiki berani nyerang kakaknya. Bangunan yang bakal
meledak tuh ternyata bohongan doang. Saiki bisa tahu soalnya barusan nanya ramalannya Miko. Mereka nggak akan mati gara-gara ledakan kok. Si adik juga nggak percaya kakaknya mau pakai cara licik kayak pakai Sandra. Alhasil si kakak ngeliatin senjata terkuatnya. Serang dia Johnny. Mau. Saiki nggak bakal bisa ngapa-ngapain tank bajanya soalnya si kakak lagi bergabung. Belum lagi si dukun harus ngambil antenanya di tempat yang sus. Dan kalau Saiki nggak mau nyerang, wush, kakaknya Saiki loh yang bakal nyerang. Bisa dihindarin sama teleport sih. Untung teleportnya udah nggak punya cooldown karena nggak ada antena. Tinggal diambil. Saiki ragu-ragu buat ngambil antenanya. Dia mikir ide lain yaitu bikin tank bajanya nggak bisa gerak. Tapi bakalan susah gara-gara terus diserang. Toritsuka yang baru sadar ngelihat Saiki kesusahan ngehindarin serangan kakaknya. Malahan sampai penampilannya kusut dan gak bisa teleport lagi. Sebelum si kakak ngelakuin serangan terakhir, tiba-tiba Toritsuka nyegah dia. Si dukun Chaps ngerti dari tadi tuh Saiki ngejauhin serangan si kakak dari dia. Tadinya antenanya mau dibalikin, cuman keburu dibikin pingsan lagi. Nggak disangka-sangka Saiki bisa misahin si kakak dari tank sekaligus ngambil antenanya. Ternyata si dukun Pink tuh sengaja bikin dirinya capek supaya bisa ngontrol kekuatannya. Alhasil kakaknya Saiki kalah lagi ngelawan adiknya. Tapi berkat semua ini, Saiki jadi ngerti alasan kenapa dia dapat kekuatan dukun. Makanya dia sengaja ngelepas antena yang sebelah lagi. Otomatis seluruh dunia bakal tahu kekuatan dia. Saiki udah siap nerima itu demi kebaikan orang-orang juga. Beritanya udah ada cuy. Nih lahiran anak panda. Bukannya kekuatan dukun bakal ketahuan ya? Ente kadang-kadang ente. Cuman bercanda aja itu bro. Kakaknya Saiki udah lama matiin antena yang bikin adiknya dikenal seluruh dunia. Dia nggak rela si adik harus jadi tumbal demi kebahagiaan umat manusia. Ditambah lagi si kakak udah ngelakuin banyak penelitian sampai akhirnya nemuin alat buat ngehapus kekuatan dukunnya Saiki. Ada alat gitu tuh? Udah ada tuh alatnya. Iya alat itu. Hahaha. Yang itu ya. Bener ya alat itu. Alat penghapus kekuatan dukun. Ayo loh panik. Aku buka alatnya ya. Cie mau ngelamar. Tara. Jelek anjir. Sini abang pasangin. Sabar anjir. Si kakak ngasih peringatan. Kekuatan dukun Saiki bakal hilang sekalinya alat tadi dipakai. Alhasil dia nunda rencananya jadi manusia normal soalnya ada masalah yang cuma bisa diberesin sama si dukun. Besoknya di sekolah, teman-teman Saiki pada ngelanjutin obrolan liburan bareng. Cowok-cowok diajakin nih buat ngumpul di rumah Teruhashi. Kok pada ganti baju cuy? Kita kan mau ke rumah Dewi. Kamu sepertinya sudah ngerti pentingnya kunjungan ini. Enggak sih pengen numpang berak? Enggak lama kemudian mereka nyampe juga di rumah si Dewi. Cewek-cewek udah datang duluan. Kata Teruhashi anggap aja rumah sendiri. Ya tapi kok grogi ya? Udah santai aja. Santai ngapa-ngap. Mohon maaf masnya beneran kayak di rumah ya. Begitu Teruhashi balik bawa cemilan, barulah mereka ngobrolin rencananya. Teman-teman ada ide? Ngomongnya satu-satu woi. Tiba-tiba Kaido nyaranin liburan ke satu wilayah yang ternyata wilayahnya tuh tempat di mana gunung bakal meledak. Dicegah dong sama Saiki. Dia nyaranin teman-temannya buat pergi ke wilayah lain. Sekilas pada setuju buat ganti destinasi liburan. Cuman ujung-ujungnya mereka tetap pengen pergi ke wilayah gunung berapi. Malahan mereka jadi curiga sama Saiki yang mati-matian nolak. Kepaksa deh si dukun ngebiarin mereka. Dan gak diduga lagi jadwal liburannya barengan sama jadwal gunung bakal meledak. Saiki bilang gak bisa pergi tanggal segitu dengan alibi ada urusan. Gak bisa di reschedule aja bro. Kamu mau aku nunda kiamat lagi? Jadilah pada ngelis jadwal masing-masing yang emang pada kosong di sehari sebelum gunung meledak. Gak ada pilihan lain buat Saiki. Beberapa hari kemudian dimulai juga liburan mereka. Yang lain pada seneng sedangkan Kaido mabok kayak biasa. Katanya Mera juga nggak jadi ikut gara-gara nggak punya duit. Cuman begitu mereka udah nyampe di kota tujuan yang penuh sama objek wisata menarik, gak disangka Mera ada di sini. Dia tuh habis backpackeran, ketemu sama macam-macam orang sampai akhirnya bisa nyusulin teman-temannya. Aku tidak akan melupakan liburan ini. Liburannya juga baru mulai loh mbak. Dengan komplitnya geng mereka, liburan yang dinanti-nanti bisa juga dilaksanain. Wisata dari tempat tinggi, wisata makan seblak, atau wisata-wisata yang lainnya. Tapi kalian ini liburan di mana? Liburannya seru bingit sih, tapi mereka nggak punya tempat buat istirahat. Soalnya hotelnya nggak sempat ke booking. Yang ngurusin hotel Cio kan, aku pindahin ke Kaido. Diopar lagi ke Hiroshi. Wah, aku minta Nendo buat ngurusin hotel. Lagi pada ngomongin apa? Jadi lu ya masalahnya anjir. Mera doang yang punya tenda buat istirahat. Waktu mereka lagi kebingungan, tiba-tiba datang Saiko ngelawat pakai angkot. Seluruh Jepang tuh cuma teman bermain buat dia. Si Holang kaya tahu nih mereka nggak punya tempat istirahat. Kalau yang pada nonton nge-share video ini, nanti aku pinjemin hotel. Di so asik lu bang. Ujung-ujungnya mereka tetap dikasih kamar buat istirahat sih. Nggak ada maksud tersembunyi juga. Saiko bener-bener udah berubah jadi orang yang lebih baik berkat mereka. Dari tadi cuma Saiki yang kelihatan diem, soalnya dia lagi mikir cara buat nyegah letusan gunung. Belajar dari kesalahan
kesalahan-kesalahan sebelumnya, sekarang si dukun minta bantuan teman-teman dukun buat ngeberesin masalah ini. Toritsuka Miko yang ada di kamar lain dikasih tahu rencananya, di mana dia bakal bikin klon buat nyegah letusan gunung api. Nantinya Miko nerawang di mana aja titik-titik letusan gunungnya dan para klon disebar ke sana. Rencananya magma bakal dibuang keluar angkasa, soalnya kata si kakak itu tuh tempat paling aman. Jadilah besok paginya mereka pada bagi-bagi tugas. Toritsuka nyamar jadi Saiki biar teman-teman gak pada curiga, sedangkan Saiki Kusuo sama Miko fokus nyegah letusan. Klon-klon yang namanya Kuseo, Tareo, Despacito diajak buat standby di titik letusan. Kalau Jakuo si Haum Permanen disuruh standby di sini. Dari Toritsuka sih nggak ada masalah, nggak pada curiga juga. Tapi di bagiannya Miko, dia nggak bisa nerawang sisa titik letusannya. Kepaksa semua klon termasuk yang paling mirip bernama Asio mulai rencana ini apa adanya. Si dukun sendiri cuma ngawasin aja, soalnya kalau dia luka, semua klon juga bakalan luka. Sayangnya meski udah nahan banyak pakai klon di berbagai titik letusan, kekuatan letusannya emang dahsyat banget. Akhirnya Saiki ikutan gabung sama mereka buat nyegah bencana yang bikin dunia terus berulang. Goyangan bumi yang ambiar makin lama makin berhenti, yang artinya si dukun berhasil nyegah letusan gunung api. Yang berarti lagi dia udah nggak perlu muter-muter waktu bumi. Tapi nggak disangka-sangka nih tiba-tiba teman-temannya ada di sini. Otomatis mereka kebingungan dong ngelihat ada dua Saiki. Respon Toritsuka sih cuman cuy sabar sumpah bukan salah gua. Emang beberapa menit sebelumnya dia mulai dicurigain sama yang lain. Cuman masalah sebenarnya tuh datang dari Saiko yang ngebawa mereka pakai Harry Potter. Si Holang kaya sempat ngelihat Saiki nahan letusan gunung. Dikiranya ada fenomena menarik gitu. Makanya semuanya dibawa ke sini. Jelasin ke kita apa maksudnya? Ada Saiki, ada Saipul. Bener banget guys, kita kembar. Gua Saipul, yang sebelah Saiki. Sialnya waktu situasi lagi gini, Mas Mbak kami izin pulang duluan ya. Oh iya silakan, makasih ya. Kita kembar 6, nyebul mulu anjir. Sekali lagi teman-temannya minta Saiki buat ngejelasin semuanya. Si dukun masih tutup mulut sih biarpun dia tahu mereka bakal nerima dia. Kayak waktu kejadian di dunia yang lain, akhirnya mereka baru berhenti pas diceramahi Nendo yang bilang Saiki pasti punya alasan tersendiri. Lah tumben bener, Hairo juga ngedukung omongannya Nendo barusan. Kaido baru bener-bener diam habis ngedenger Chio nyatain perasaan dia. Maksudnya sih tiap orang punya rahasia yang belum siap diungkap. Sedangkan Chio akhirnya berani juga nembak si Wibu. Ngeliat teman-teman yang peduli sama dia, Saiki makin terharu nih sampai senyum dan bilang, Yari. Tanpa pakai telepati. Ini tuh pertama kalinya mereka ngelihat Saiki ngomong. Cuman gak lama kemudian dia balik ke sehari sebelum gunung meletus buat ngeriset kejadian ini. Helikopter Saiko dibikin rusak sehingga dia nggak bisa terbang di atas gunung dan teman-temannya nggak nyamperin Saiki. Semuanya keriset termasuk Chio yang udah nembak Kaido. Ini mbaknya kasihan banget loh. Si dukun baru mau ngaku dia tuh dukun abis dia ngilangin kekuatannya. Orang tua Saiki yang ngedengar itu mastiin lagi keputusan anaknya. Cuman kekuatan Saiki buat ngilangin kekuatan udah segitiga. Kekuatan kendali pikiran tentang rambut dia di awal season sih bakal tetap ada. Alhasil si kakak sedih soalnya nggak punya teman buat main lagi. Bikin perang aja kali ya biar seru. Jangan-jangan kakak tuh organisasi rahasia. Semoga ini yang terbaik buat Dede ya. Boy kasih gua kata-kata terakhir juga kek. Akhirnya Saiki pakai alat penghilang kekuatan. Dan waktu masuk ke semester baru sekolah, dia udah beneran nggak pakai antena lagi. Si mantan dukun udah nggak bisa ngebaca isi hati orang lain. Karena ini si Dewi jadi grogi sampai grafiknya berubah soalnya Saiki ngajakin dia buat ngobrol. Dikirain Saiki mau bilang ofu padahal teman-temannya yang lain juga dipanggil. Saiki manggil kita ada apa ya? Bener tumben-tumbenan. Nggak ada yang kepikiran apa gitu. Aku sebenarnya tahu sih. Apaan tuh? Nggak, aku nggak mau spoiler, nanti aja biar Saiki yang bilang sendiri meskipun aku udah tahu dia mau bilang apa. Saiki sendiri lagi nyiapin mental soalnya mau ngaku kalau dia tuh mantan dukun. Udah banyak kejadian yang nimpa teman-temannya karena kekuatan dukun yang dia punya. Sekaranglah waktu yang tepat buat ngaku. Sayangnya dia ngeliat kecoa di dinding. Si mantan dukun kaget dan tiba-tiba kaca sekolah deket dia mendadak pecah. Mungkinkah? Pokoknya gara-gara hal tadi pengakuan dukunnya dia pending. Was-was aja gitu, takutnya kekuatan dukunnya balik lagi, apalagi sekarang dia jadi kagetan. Hei Saiki, mama kaget. Cuma aku panggil aja, kok kaget? Kaget nggak bisa ngedenger isi hati orang lain. Malahan dia sampai nggak sadar ngeliatin terus Teruhashi yang bikin si Dewi jadi salting. Tadi Teruhashi manggil tuh mau bahas tugas dari guru. Nanya Saiki milih negara mana buat dibahas di tugas. Sebisa mungkin Saiki pengen beda negara sama si Dewi biar nggak sekelompok. Tapi tanpa kekuatan dukunnya pasti bakal sekelompok deh. Mana mereka cuma berdua doang sekelompoknya. Sekelompok. Sekelompok. Sayangnya ada murid yang gak seneng ngeliat ini. Bakal ada masalah
sih pas dia nyari buku buat tugas. Saiki kan masih hingga biasa jadi normal. Kadang-kadang masih kebiasaan nyoba pakai Byakugan, nyoba pakai telekinesis, atau nyoba pakai jurus terbang yang bikin dia kelihatan kayak wibu. Tiba-tiba Saiki dilabrak murid yang benci sama dia tadi. Segitu kagetnya bro, Saiki beneran diancam biar nggak belagu sama jangan deket-deket Teruhashi. Gampang bagi Saiki buat ngelawan mereka pakai kekuatan dukun, yang sayangnya tinggal kenangan doang. Lu tadi nantangin ya? Saiki bukunya ketemu. Yo Saiki, hebat banget sih lu. Gila-gila goks. Kita nggak ngapa-ngapain kok. Udah lama nggak ketemu teman sejak kandungan nih. Buat sementara Saiki berhasil lolos dari tukang bully. Balik ngomongin tugas kelompok mereka belum selesai-selesai. Kelompoknya Kaido Chio sih punya rencana ngerjain tugas di kafe. Perpustakaan juga udah mau tutup. Saiki kita nugas di luar yuk. Nugas ke kafe gitu atau di rumah kamu juga boleh. Widih, masih pada nongkrong aja. Ganggu banget anjing. Kelompoknya Nendo udah beres. Biarpun hasilnya seadanya aja sih, anggota kelompoknya juga mereka. Jadi wajar-wajar aja. Waktu mereka lagi ribut-ribut, tiba-tiba ada yang dorong rak buku dari belakang Saiki. Langsung pada ribut dong yang lain. Buru-buru rak bukunya diangkat. Saiki nggak ngerasa kesakitan karena ngira nahan pakai kekuatan dukun. Yang sebenarnya ada Nendo nahan rak buku buat dia. Sedangkan tukang bully tadi diurusin sama Kuboyasu Toritsuka. Saiki bener-bener kesel soalnya jadi orang yang perlu dibantuin sama orang lain. Tapi Nendo bilang gak usah khawatir karena mereka tuh temen. Jadi terharu deh si rambut pink. Cuman ada keanehan nih soalnya buku-buku di rak buku tadi mendadak hilang. Malamnya Saiki ngajak ngobrol si kakak. Ada kemungkinan kekuatan dukun dia tuh balik lagi. Kayak bisa ngedenger isi hati kakaknya atau bikin tembok hancur dengan gampang. Kalau dugaan si kakak nih, kekuatan dukunnya emang udah hilang. Tapi tubuh Saiki tuh udah kebiasa sama kekuatan dukun. Makanya tubuhnya jadi punya kekuatan di atas rata-rata. Pokoknya Saiki nggak boleh mikir kekuatan dukun kalau mau tetap jadi manusia normal. Besoknya Saiki nyoba lagi hidup dengan biasa. Yo sobat, jangan ngagetin Ella. Yo, anjir Kaori. Saiki padahal nggak mikirin kekuatan dukun, tapi nggak sengaja aktifin penglihatan tembus pandang. Bukan cuma itu aja, dia bisa mindahin bangku tanpa nyentuh. Waktu Kuboyasu kehilangan kunci, tiba-tiba Saiki bisa tahu barangnya ada di loker. Kamu wibu ya? Ngaca ya. Sebenarnya di loker ada buku perpus yang hilang, sedangkan kuncinya Kuboyasu ada di mulutnya dia. Widih, ketemu di mana nih? Ya, yang penting ketemu aja lah. Nggak lama kemudian, Saiki tiba-tiba hilang dari bangkunya, yang padahal nggak sengaja aktifin jurus ghosting. Mereka cuma ngeprank. Kalau disentuh sama seseorang, otomatis dia bakal muncul lagi. Tuh kan bener cuma prank, tapi yang nyentuhnya Toritsuka loh. Kenapa ngomongnya pakai telepati deh? Wait, what? Jangan-jangan kekuatan dukunnya balik lagi ya? Saiki usaha mati-matian nyegah kekuatan dukunnya, cuman nggak sengaja malah teleport ke rumah. Pasti cuma mimpi. Jangan tiba-tiba teleport kek. Kayaknya kekuatan dukun Saiki emang balik lagi. Si kakak langsung minta tolong ke adiknya, cuman Saiki terus nganggap dirinya tuh manusia biasa. Dia udah nggak mau lagi dianggap sebagai dukun atau pahlawan. Cuman kalau ingat kejadian-kejadian kemarin, kayak Nendo yang nyelamatin dia, ada keraguan di hatinya Saiki. Si kakak sih nggak akan ikut campur kalau emang itu kemauan adiknya. Sebenarnya permintaan dari si kakak tadi simpel kok. Ada kabar nih meteor bakal jatuh ke bumi dalam 2 jam dan si kakak diminta pemerintah buat ngatasin itu. Asalnya mau minta bantuan adiknya yang balik jadi dukun. Cuman kalau Saiki tetap pengen hidup normal, si kakak mau numbalin ayahnya aja. Very good, very well. Meski udah lihat ayahnya jadi gandam, Saiki tetap pengen jadi manusia biasa. Dia baru berubah pikiran begitu ngedengar suara teman-teman di sekolahnya yang ngerasa ketakutan. Organisasi rahasia nyamper tuh. Bercanda mulu si anjing. Buruan ngungsi. Tolong Saiki, gua nggak mau mati jomblo. Aku nggak bisa ngelihat nasib kita di bola ramalan. Meteornya kalau dijual berapaan ya? Ayo berlindung tuan muda. Bawa juga teman-temanku. Sudah tidak ada waktu ketua. Wah, ada meteor jatuh. Ini sih bahaya banget kalau ukuran meteornya segede gitu. Pasti bakal ada ledakan yang bikin bumi hancur seketika, yang artinya kiamat kali ya. Ya udahlah ya, emang udah nasibnya kali. Jika dewa mencintai aku, dewa tidak akan membiarkan bumi hancur sebelum Saiki bilang ofu. Dia senyum sendiri habis ngedengar suara teman-temannya. Ngambil kacamata hijau yang jadi ciri khas, Saiki keluar rumah sampai gambar geter-geter. Kacamata hijaunya dipakai lagi buat nyegah meteor yang datang dan bisa nyelamatin dunia dengan kekuatan dukunnya. Itulah akhir dari perjalanan Saiki Kusuo. Udah berhasil jadi manusia biasa, tapi ujung-ujungnya balik lagi jadi dukun buat nyelamatin teman-teman dan juga seluruh dunia. Tetap respect ya sama keputusannya Saiki. Udah banyak kisah yang dilewatin Saiki dari season 1, season 2, malahan sampai Saiki bukan season 3. Dengan balik laginya kekuatan dukun, pasti kehidupan dia sebagai dukun sial bakal tetap berlanjut. Tapi itu cuman dia yang tahu. Terima kasih ya udah nemenin lagi dari season awal sampai detik ini.